Episode 43 Alasan untuk Pertempuran. Kecewa. Yantu dan Adrian keduanya memalingkan kepala saat mereka memusatkan perhatian pada Tang Tian. Orang ini tidak normal. Tang Tian tentu tidak mengerti apapun yang mereka katakan tentang dia sekarang. Orang ini. Yantu memandang Tang Tian dan Kren. Dia tidak bisa mengerti mengapa Kren, yang adalah seseorang yang memiliki kekuatan seperti itu dan merupakan pewaris konstelasi, akan menyerahkan dirinya kepada pemimpin kelas 2 seperti Tang Tian. Yantu mengerti bahwa keluarga bangsawan penuh dengan kesombongan dan sulit untuk mendapatkan persetujuan dari mereka. Setelah melihat Yantu menatapnya, Kren mengingatkannya dengan hormat, sama seperti bagaimana Yang Mulia adalah seniman bela diri terkuat di antara ketiganya, jangan meremehkan orang bodoh ini. Dia jelas yang terkuat dari kita bertiga. Jadi berhati-hatilah. Petik 2. Tang Tian meledak dalam kegembiraan. Bahkan Kren mengakui bahwa dia adalah yang paling kuat di antara mereka. Meskipun dia sedikit kesal karena disebut orang bodoh, kebahagiaan karena disebut sebagai yang paling kuat di antara mereka semua sangat luar biasa. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Tang Tian adalah yang terkuat di antara ketiganya. Yantu dan Adrian berdiri dengan linglung, mereka terkejut, begitu juga Ah Siu dan Liu Zongguang yang terluka. Kren keras, tanpa bermaksud membuat lelucon. Tapi perhatian semua orang diarahkan pada Tang Tian yang ceria, dan merasa itu sangat konyol. Orang ini, sebenarnya adalah yang terkuat dari mereka semua. Lelucon apa yang dia lakukan? Kamu mengacu pada orang ini. Hahaha. Yantu tertawa terbahak-bahak dan dia melirik Tang Tian dengan merendahkan, apakah ibunya tahu bahwa dia kuat? Senyum menghilang dari wajah Tang Tian. Ibu. Wajah ibunya tiba-tiba muncul kembali di benaknya ketika dia terus mengenang kehadiran ibunya ketika dia masih muda. Pada hari dia meninggal, Tang Tian menyembunyikan dirinya di sudut dan tidak bisa berhenti menangis. Dia diliputi oleh keputusasaan dan ketakutan, tetapi dia segera mengkondisikan dirinya untuk hidup melaluinya. Dia sering duduk di samping makam ibunya, menceritakan perasaannya, mimpinya, dan bagaimana dia akan berurusan dengan orang-orang yang berani meremehkannya. Kehidupan suram itu. Satu-satunya orang yang bisa membuat Tang Tian merasa di rumah dan hangat adalah ibunya, memori ibunya dan makam. Tang Tian menatap kosong ke lantai saat air mata menyembur dari sudut matanya. Sudah lama sejak dia terakhir berdiri di samping makam ibu dan mengucapkan selamat tinggal. Ibu, aku tahu kamu melihat aku dari atas. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar. Bawa itu. Biarkan aku melihat apa yang ditawarkan seniman bela diri paling kuat di antara kalian semua. Yantu tertawa merendahkan. Jangan kecewakan aku. Kren melirik Yantu sebelum mengarahkan perhatiannya ke Jian Feng Yuan, mari kita selesaikan di luar. Ling Su juga melirik Yantu sebelum berbalik ke Rong Rou, ayo keluar dan bertarung. Untuk melatih kekuatan Yantu sambil memiliki indera yang tajam dan kemampuan analitis, ia merasa tidak dihargai karena dipandang sedemikian rupa. Pikirannya ditetapkan untuk menghancurkan anak nakal di depannya dan merobeknya menjadi jutaan keping. Bajingan. Kekeke. Tawa lembut berasal dari mulut Tang Tian. Kedengarannya seperti penyesalan, dorongan atau bahkan peringatan. Adrian terkejut. Aspirasi lembut dari Tang Tian ini tampaknya tidak normal. Remaja ceria yang tertawa dan meledak dalam sukacita beberapa saat yang lalu tampaknya telah berubah menjadi individu yang syarat dengan kesedihan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Suara Tang Tian mengingatkan Adrian dari renungannya. Tang Tian mengangkat kepalanya, yang mengejutkan Adrian adalah bahwa di wajah Tang Tian, tidak ada tanda-tanda kesedihan, tetapi keceriaan dan kegembiraan murni. Karena pertempuran ini, adalah untuk ibuku di surga. Tang Tian tersenyum lembut saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, membacakannya untuk dirinya sendiri. Ini diberikan kepada ibu aku di atas. Alasan gila ini memicu tawa Yantu, hahaha. Untuk memberikan kemenangan ini kepada ibumu. Kalau dipikir-pikir, terakhir kali aku mengatakan hal konyol seperti itu adalah ketika aku masih 7 tahun. Petik 2. Yantu menggelengkan kepalanya dan tidak bisa mengendalikan tawanya, aku, pewaris konstelasi utama Ursa, harus menggunakan cara bertarung dengan seorang anak sepertimu. Sayang sekali. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Petik 2. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tang Tian menganggukkan kepalanya sambil terus menyorotkan kebahagiaan. Tapi matanya dingin. Itu mengejutkan semua orang. Dia mulai mengisi kekuatannya saat dia bersiap untuk bertarung. Tang Tian menatap dengan penuh perhatian pada Yantu. Kekuatannya meningkat dengan cepat, dan begitu juga kecepatannya. Kepala serigala muncul di punggungnya dan perlahan melayang keluar. Udara di sekitar Tang Tian berfluktuasi dan beriak. Energinya yang besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Adrian memandang Tang Tian dengan penuh perhatian dan tidak bisa mempercayai matanya. Tang Tian seperti gunung berapi dengan energi yang berdenyut di sekitarnya. Adrian bisa merasakan ledakan kekuatan yang kuat di dalam dirinya. Itu menakutkan. Yantu tersenyum membeku saat menyaksikan perkembangan Tang Tian. Tatapan Tang Tian terasa dingin dan wajahnya tiba-tiba tampak diselimuti bayangan, menjadi kabur. Sudah lama sejak dia memiliki kerinduan yang mendalam untuk kemenangan. Dalam pandangannya, semua dinding, ubin, dan atap di sekitarnya menghilang.
Dia hanya memiliki Yantu di matanya. Dia bisa merasakan energi tak dikenal yang berdenyut dalam dirinya. Dia tahu bahwa itu adalah meridian darah Heavenly Martial Werewolf. Meridian darah Heavenly Martial Werewolf dengan tingkat kemurnian 92%. Yantu bisa merasakan bahaya yang akan datang. Dia mengeluarkan teriakan perang dan mengisi kekuatannya. Dia berjongkok ke posisi yang tidak biasa dan langsung menyerbu Tang Tian. Tiba-tiba ada ledakan sinar coklat ketika kekuatan energi seperti beruang yang menakutkan menyerang Tang Tian. Tang Tian tidak mundur. Dia sedikit menarik kaki kirinya dan menggali jauh ke dalam tanah. Dia mengangkat kedua tangannya ke dadanya untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan itu. Serangan Yantu adalah merek dagang terkenalnya, yang disebut Grizzly Bear Chul. Energi menutupi seluruh tubuhnya saat dia melanjutkan serangan ke depan, melepaskan riak udara dingin ke depan. Jika ada gunung tepat di depannya, itu akan hancur berkeping-keping. Ini adalah teknik pembunuhan yang terkenal di konstelasi utama Ursa. Hanya seniman bela diri yang memiliki kekuatan dan tubuh berotot yang mampu menguasainya, Grizzly Bear Chul. Dalam pertempuran, teknik ini bisa menghancurkan gerbang kota dan penjaga yang menghalangi jalannya. Yantu memiliki kekuatan yang tangguh dan ditambah dengan domain roh, serangannya semakin diberdayakan olehnya. Aura coklat yang menyelimutinya telah tumbuh semakin kuat. Dalam pandangan Tang Tian, dia hanya bisa melihat garis besar bayangan Yantu, yang diselimuti oleh aura coklat. Tang Tian mempertahankan pandangannya. Tepat ketika itu tampak seperti Yantu akan bertabrakan dengan Tang Tian tiba-tiba beraksi. Dia menjalin telapak tangannya saat dia melepaskan teknik cakar di sudut yang canggung, diarahkan ke aura coklat Yantu. Yantu tersenyum sinis. Bodoh, aura coklat yang mengelilinginya setebal 36 lapis kekuatan sejati. Itu disebut Steel Bear Skin. Seniman bela diri Ursa Mayor yang normal hanya mampu menguasai keterampilan ini hingga lapisan ke-7 atau ke-8, dan itu sudah mampu menahan dampak serangan pedang dan sama berharganya dengan harta rahasia. Sulit dipercaya bagi Yantu untuk bahkan menguasai tingkat tinggi seperti itu. Pef. Jari Tang Tian berhasil menembus aura Yantu seperti pisau memotong tahu. Senyum di wajah Yantu langsung menghilang. Dengan sapuan tangannya, Tang Tian melepaskan kekuatan dari semua jarinya, ledakan panjang terjadi ketika aura di sekitar Yantu hancur berkeping-keping. Tousan Cliff Demonic Hand. Seperti karung pasir, tubuh Yantu terlempar ke seberang ruangan. Yantu kaget dengan serangan itu. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi selama sepersekian detik itu. 36 lapisannya, Steel Bear Skin, belum pernah ditembus sebelumnya. Di seluruh riwayat Ursa, tidak ada seorang pun Steel Bear Skin yang telah mencapai 24 level, pernah dihancurkan sebelumnya. Tapi, kulit beruang baja miliknya hancur seperti pasir setelah serangan oleh Tang Tian. Bagaimana itu mungkin terjadi? Tiba-tiba, bayangan menghalangi penglihatannya. Yantu tanpa sadar membuang kedua tangannya ke arah penyerang yang datang. Teknik ini, yang baru saja ia gunakan melawan Adrian, sangat efektif. Cahaya di sekitar lengannya mulai melengkung, berubah menjadi kepala beruang yang mengaum. Tapi jari-jari Tang Tian terus menembus kepala beruang dengan sudut yang canggung. Bang! Aura kematian yang menyelimuti kepala beruang mulai runtuh seperti cermin yang rusak. Ini disebut Grizzly Bear Demise. Itu memiliki sejumlah kekuatan yang menakjubkan dan dengan ayunan itu, Yantu bisa meruntuhkan seluruh tembok kota. Tapi, melihat bagaimana aura coklatnya perlahan menghilang, Yantu sekali lagi terkejut olehnya. Dia telah melatih teknik penanaman mental tradisional konstelasi utama Ursa ini sejak dia masih muda. Dia mampu menghasilkan teknik ini dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Diberkati dengan fisik yang kuat, dia adalah satu dari sedikit yang dipilih untuk menguasai teknik ini. Yantu berteriak dan mengubah teknik telapak tangannya sekali lagi, melepaskan kekuatan dari siku kanannya. Serangan bahunya menurun seperti palu besar. Jari Tang Tian terus meresap ke dalam aura. Dan dengan pelepasan kekuatan yang tiba-tiba, itu berhasil menghancurkan serangan bahu Yantu. Yantu kemudian memegang kakinya, yang berkilauan dengan energi, dan menyerang Tang Tian. Sebuah telapak tangan putih menembus aura serangan kaki, menghancurkannya. Yantu menggeram. Tanpa merawat pertahanan pribadinya, dia dengan panik menimbulkan serangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap Tang Tian. Ping ping ping. Semburan energi yang terputus-putus dan bunyi dentang logam yang renyah terdengar dari konflik. Dalam fragmen coklat aura, sepasang tangan yang gesit dan kehadiran iblis muncul. Remaja yang fokus benar-benar tidak menyadari itu, Tousan Cliff Demonic Hands akan memiliki kehadiran implisit tambahan. Yantu seperti binatang buas yang telah dipaksa ke sudut dan tidak punya tempat untuk berlari saat ia dengan panik melepaskan gelombang serangan balasan terhadap Tang Tian. Tapi semua serangannya gagal menembus pertahanan Tang Tian. Seolah-olah ada web yang tidak terlihat. Rongrou terengah-engah, menatap Ling Su yang ada di depannya. Kapan terakhir kali aku merasa lelah ini? Apakah dia tidak lelah sama sekali? Ling Su tampak berada dalam situasi yang lebih sulit, gaun putihnya compang camping dan robek, wajah dan tubuhnya penuh dengan kotoran. Rongrou hanya kehabisan napas, Ling Su terengah-engah, seperti belo.
Dari kelihatannya, Ling Su hampir jatuh kapan saja, tetapi dalam 50 gerakan, Ling Su seperti itu, setelah 200 gerakan, dia masih seperti itu. Tatapan Rongrou menatap tajam ke mata Ling Su. Mata oranye itu menyala seperti bola api, penuh dengan niat bertarung. Dari awal pertarungan, itu tidak berubah sedikit pun. Bahkan di bawah tekanan yang paling keras, murid-murid oranye itu masih menunjukkan keinginan untuk bertarung, seolah-olah itu akan membakar dunia dalam nyala api bagaimanapun caranya. Jejak rasa hormat muncul di hati Rongrou. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Teknik tombak Ling Su sangat luar biasa, dan itu juga sangat aneh dan unik, untuk dapat tercerahkan pada domain roh, pada usia muda, dia jelas bukan Yo rata-rata. Di mata Rongrou, meskipun dia kuat, dia tidak membatasi diri untuk itu. Hanya niat bertarung unik yang terus menyala, adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya pada orang lain. Pria muda ini sangat kuat. Kilatan kekaguman melintas melewati mata Rongrou. Ling Su terengah-engah, kekuatan Rongrou jelas lebih kuat darinya. Tapi, dia tidak takut sama sekali, hanya dengan seorang seniman bela diri yang kuat dapat menggiling teknik tombaknya menjadi lebih kuat. Su kecil tidak akan pernah mundur. Ling Su meraung, satu langkah keluar, tombak perak di tangannya mulai berputar membuat suara, weng, dan aura sedikit dingin, diikuti oleh lampu yang mulai tampak seperti bintang, mulai menjadi lebih terang dan lebih cerah. Mata Rongrou bersinar, tombak Ling Su, dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan lebih murni dan luar biasa. Jari-jarinya mulai bergerak, membentuk satu riak demi satu sebagai riak putaran tembus keluar dari jari-jarinya ke arah aura dingin yang keluar dari tombak Ling Su. Ci-ci-ci. Suara teredam keluar, Ling Su merasa seolah ujung tombaknya diiris lapis demi lapis, kekuatannya menjadi semakin rendah. Riak dari tangan Rongrou kuat dan lembut, seperti jaring laba-laba yang sangat tangguh. Seharusnya aku tahu sebelumnya, itu akan tetap sama. Pandangan ketat melintas melewati mata Ling Su, kekuatan sejati di tubuhnya tiba-tiba menyala. Dia memegang tombak perak yang bergetar dalam bentuk lurus yang agresif. Kakinya melepaskan kekuatan, dengan tombak panjangnya, dia mengambil langkah besar. Dong. Langkah kakinya berat, menghasilkan suara bas rendah. Dong dong dong. Seolah-olah dia menginjak bas, Ling Su menurunkan pinggangnya, tombak perak di tangannya dipegang pada tingkat datar horizontal, kegilaan terbakar pada murid-muridnya, wajahnya serius dan ketat, seperti kavaleri kuno, dia bergegas maju. Lagu pertempuran Silver Frost Mounts terdengar di telinganya. Tombak perak harus selembut salju, dan sehalus awan. Domba tanduk lonceng angin, angin sepoi-sepoi yang sejuk tidak akan pernah menangkap suara kamu. Petik 2. Seolah ada sesuatu yang membanjiri pikirannya, Ling Su tidak menahan diri saat dia berteriak, bunuh. Wajah Rongrou berubah. Di aula besar, Adrian menyaksikan dengan kaget, situasi pertempuran itu bukanlah sesuatu yang akan pernah ia pikirkan. Kedua belah pihak berjuang sampai gila. Gerakan kedua orang itu sangat cepat, dengan energi menakjubkan mereka yang melesat jauh dan luas, lantai dan dinding di sekelilingnya memiliki lubang dan segala macam memar. Rumah yang kokoh berada di ambang kehancuran, atapnya sudah hancur berantakan. Energi yang kuat menghasilkan suara yang jernih dan rendah, bersama dengan suara pecah yang jernih dan jelas dicampur bersama. Mendengar itu bisa menyebabkan jantung siapapun berdebar. Serangan balik Yantu dalam kegilaan, terlepas dari apakah kinya atau kekuatan serangannya, dia menggunakan semua itu seolah-olah dia tidak ingin hidup. Dia seperti beruang yang marah, menyerang ke kiri, menebas ke kanan, dia tidak tahu segalanya, bahkan Adrian yang berada di samping harus mengakui, cara bertarung yang mengamuk seperti itu, jika itu dia tidak akan bisa bertahan melawannya. Memikirkan rencananya sebelumnya, Adrian menyadari bahwa dia telah membuat begitu banyak kesalahan yang berlebihan. Yantu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bukan hanya kekuatan Yantu, tetapi juga mode mengamuknya. Mengabaikan semua yang terjadi padanya, mengabaikan luka-lukanya, mengabaikan pertahanan, semua fokus dan kekuatannya, hanya pada satu tujuan, untuk merobek lawan menjadi serpihan. Terlalu menakutkan. Kemarahan binatang buas, serangan balik nekat binatang buas, kecerobohan binatang buas, Yantu seperti binatang buas yang tak terkalahkan. Serangan yang begitu dahsyat dan luar biasa, jika dia tidak melihatnya sendiri, Adrian tidak akan pernah percaya bahwa ada yang bisa bertahan melawan mereka, atau paling tidak, siapapun di bawah tingkat suci pasti tidak akan dapat memblokir serangan seperti itu. Menghadapi Yantu, satu-satunya cara, adalah dengan perlahan menghindari serangan, perlahan-lahan merancang, dan menguras kekuatan tubuhnya dan kekuatan sejati. Tapi, Tang Tian menghalangi mereka. Setiap teknik ditangkap dengan cara yang paling aneh. Sepasang tangan ajaib itu, di bawah serangan mengamuk dan serangan yang kuat, tidak mundur sedikit pun. Orang ini, sebenarnya tidak takut sama sekali. Ekspresi Tang Tian tidak berubah sama sekali, Yantu galak dan gila, tetapi bahkan tidak memicu sedikit pun gelombang di mata Tang Tian. Dia fokus seperti batu. Energi tajam menghantam pipinya, memunculkan beberapa tetes darah, tetapi sepertinya dia tidak merasakannya. Aliran udara yang cepat berhembus melintasi bulu matanya, tetapi dia tidak menarik sama sekali. Adalah mata hanya memiliki sinar aura True Power coklat.
Dia sama sekali tidak takut. Karena kemenangan pertempuran itu untuk ibunya. Setiap kali Yantu menyerang, dia menyambutnya tanpa ragu-ragu. Dia ingin ibunya di surga melihat kemajuannya, biarkan dia melihat seberapa kuat putranya tumbuh. Dia ingin ibunya melihat, pemuda yang menangis di malam hari, telah menjadi keras dan kuat, pemuda yang membuatnya khawatir, saat ini memiliki konstelasi yang membebani pundaknya. Dia sudah menjadi pria yang bisa mendukung langit dan bumi. Kenapa dia harus mundur? Kenapa dia harus menghindar? Dia hanya ingin menang dengan menunjukkan kekuatan dan disiplinnya, dia ingin mengalahkan setiap gerakan dengan gerakannya sendiri, dan membiarkan bajingan itu menjadi kehabisan kata-kata. Mata Tang Tian seperti bintang-bintang di langit malam, bersinar terang, gerakannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, intuisi dan penilaiannya menjadi lebih cerdik dan tajam, tangan iblis seribu klif menjadi lebih menakutkan. Belo dan raungan Yantu menjadi semakin lemah dan semakin lemah, saat keadaan yang menakutkan perlahan-lahan berkembang biak di dalam hatinya. Lawan tampaknya semakin jelas tentang niat serangannya. Sejak awal, Tang Tian mengurai gayanya, dan setelah 100 pertarungan, dia terkejut menyadari, ketika dia hanya memikirkan metode, gaya yang bahkan belum diformulasikan sepenuhnya, sudah terurai oleh sepasang tangan yang menakutkan. Mata Tang Tian yang tak tergoyahkan, tampak seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Dia bahkan tidak bisa membentuk aura kekuatan sejatinya. Jaring yang tak terlihat perlahan-lahan mengencang. Bagaimana seperti ini? Tatapannya mendarat di wajah Tang Tian, hatinya takut dan tidak yakin, teknik bela diri macam apa yang digunakan Tang Tian. Aliran udara yang semrawut dan intens menyapu, wajahnya menjadi kabur, tetapi, wajah muda dan belum dewasa itu, serius, sangat serius. Aliran udara kacau menyapu wajahnya, tetapi Tang Tian tampaknya tidak menyadarinya, setiap ons indranya terfokus pada Yantu. Dia yang terfokus sepertinya mengubah dirinya menjadi orang yang berbeda, senyumnya telah menghilang, bibirnya mengerucut, wajahnya, tegas dan gigih, seperti ukiran baja. Yantu akhirnya merasa takut, serangan Tang Tian ada di mana-mana, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke jaring yang tidak terlihat, tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak dapat keluar dari itu, dan, jaring itu juga perlahan mengencang, perasaan tercekik yang kuat membuatnya merasa, untuk pertama kalinya, kematian hanya selangkah lagi, begitu dekat sehingga dia bisa melihat Dewa Kematian tersenyum padanya, memperlihatkan gigi-gigi jahat itu. Tidak, aku penerus pertama di Ursa Major Constellation, bagaimana aku bisa mati di sini? Bagaimana aku bisa mati untuk sampah? Bagaimana bisa aku? Yantu tahu, pada saat terakhir, jika dia tidak menggunakannya, dia akan mati. Tidak, aku tidak bisa mati di sini, aku pasti tidak bisa mati di tangan orang ini, aku tidak bisa, aku, Yantu, ingin menjadi seniman bela diri tuan di Heaven's Road, aku, Yantu. Yantu terus berteriak dalam benaknya, tangan kanannya tiba-tiba memancarkan sinar aura cahaya yang melesat ke langit. Gelombang energi mengejutkan yang dilepaskan dari lengannya, membuatnya terlihat seperti dia menyembunyikan makhluk mengerikan di dalam dirinya. Gelombang energi yang kuat menyapu udara di sekitar Yantu, aliran udara menjadi ganas dan mengamuk. Aliran udara yang terpotong terbang di sekitar tubuh Yantu seperti pedang, berputar dengan panik. Jantung Yantu menjadi tenang, semua tekanan tampaknya telah menghilang. Keyakinan dirinya telah kembali ke tubuhnya, perasaan memiliki dunia di tangannya, membuatnya tersenyum sekali lagi. Pemenang pada akhirnya adalah aku. Hanya aku yang pantas menang. Tiba-tiba, sesosok tubuh, seperti angin, menerobos ke dalam penglihatannya, memasuki pilar cahaya. Aliran intens udara yang mengandung gelombang energi yang dapat menyebabkan orang menggigil, meniup Tang Tian ke titik bahwa dia tidak bisa membuka matanya. Seluruh tubuhnya merasakan sakitnya jarum yang menembus, gelombang energi memberi intuisinya rasa bahaya yang sangat kuat, pada saat ini, pilihan yang lebih aman adalah mundur. Tapi, Tang Tian berjuang untuk tetap membuka matanya, wajahnya tidak memiliki emosi. Dia tidak peduli tentang gelombang energi yang menakutkan atau rasa bahaya yang menusuk. Aliran udara yang kacau tidak mampu memadamkan api di matanya. Segala sesuatu yang kamu cemooh, adalah hal-hal yang aku hargai, semua yang kamu cemooh, adalah segala sesuatu yang aku nantikan, semua yang kamu tinggalkan atau injak-injak, adalah hal-hal yang aku haus tetapi tidak pernah bisa mendapatkan, hal-hal yang menurut kamu naif dan belum dewasa, adalah keyakinan dan keyakinan aku. Tang Tian seperti panah yang marah, menusuk langsung ke badai mengamuk. Waktu sepertinya telah berhenti. Tang Tian melemparkan dirinya ke depan, matanya menunjukkan kekuatan yang seperti baja, serpihan-serpihan tajam udara menyelimutinya, menarik darah dari seluruh tubuhnya, tetapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Aku, tidak peduli apa, bagaimanapun, aku ingin menang. Bila udara yang menari, menghasilkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Tang Tian dengan lembut mengulurkan tangannya, menjulurkan 10 jarinya, seperti tanaman merambat pada hari pertama musim semi, dipenuhi dengan energi kehidupan. Mereka tiba-tiba menghilang di udara. Ci. Sebuah tangan terbang keluar dari jauh, memunculkan aura cahaya yang menyilaukan, nyala api yang mengerikan menjulang karena itu. Yantu berdiri di tempatnya dengan tak percaya, lengan kanannya hilang,
luka besar adalah apa yang menggantikan posisinya, darah mengalir keluar. Tidak. Jantung Yantu menusuk ke bawah, dipenuhi dengan rekonsiliasi dan kemarahan bergema di udara. Kemarahan, keputusasaan, ketakutan bercampur menjadi satu, dia telah kehilangan kendali atas kekuatan sejatinya, mengalir langsung ke dalam hatinya. Teriakan Yantu berhenti tiba-tiba, matanya melebar, dia meludahkan lebih banyak darah, dan langsung jatuh. Tang Tian melayang ke tanah, darah di pakaiannya perlahan-lahan meresap kemana-mana. Dia menatap tubuh Yantu, ki dalam tubuh itu hilang. Kelelahan namun kuat dan mantap, perlahan berubah. Bu, aku menang. Apa kamu melihatnya? Aku kuat sekarang juga. Bu, aku merindukanmu. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Air mata mulai jatuh, mengalir ke seluruh pipinya, turun ke luka-lukanya, jatuh dengan darahnya, patah-patah, di kakinya, membasahi tanah. TN, berapa banyak air mata itu? Pria muda itu menangis dan meratap. Ling Su merasa sangat luar biasa. Semua kekuatan sejati dalam meridiannya sangat taat, otot yang berwarna perak tiba-tiba menjadi lunak, roh bela diri yang selalu diam itu hidup. Cairan perak terkondensasi pada titik paling tajam dari ujung tombak, suara domba tanduk angin lonceng, berlama-lama bersama dengan angin yang dibentuk oleh ujung tombak, tampaknya memudar, tetapi tidak pernah menghilang. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, Ling Su bisa merasakan seolah-olah dia bisa mengendalikan setiap gerakan tombak, setiap inci kekuatan dalam rotasi tubuh tombak. Kekuatan sejati mengalir ke tombak, melewati ke ujung tombak. Dia bisa merasakan segalanya dengan jelas. Kekuatan sejatinya mengalir ke ujung tombak, sedikit gemetar dari tubuh tombak. Itu adalah perasaan yang membuat ketagihan. Langkahnya saat menyerang, berada dalam ritme dan irama yang sempurna. Setiap langkah di tanah meningkatkan kekuatannya, dan menyebabkan cahaya di ujung tombak menjadi lebih terang. Tombak peraknya yang dipegang mendatar secara horizontal, tidak memiliki sedikit gerakan. Pada langkah terakhir, aura cahaya di ujung tombak itu menusuk cerah. Dia seperti bintang jatuh yang berkobar, aura cahaya yang menyilaukan menyebabkan dunia di sekitar kehilangan warnanya. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Rongrou tidak berpikir bahwa Ling Su akan benar-benar melakukan terobosan pada saat seperti itu. Tombak itu menyebabkan wajahnya berubah, matanya melebar, telapak tangannya menjulur, jari-jarinya terbentang tenang seperti danau, dari 10 jari, riak memanjang keluar dari mereka. Riak-riak menyebar dan terbentuk bersama sebagai satu, membentuk perisai lingkaran yang memutar dan transparan di depannya. Bintang tembak yang terbakar menabrak pelindung lingkaran. Perisai tembus pecah seperti cermin. Wajah Rongrou berubah lagi, menghadap bintang seperti aura dingin, jari-jarinya membalas sementara dia mundur. Aura cahaya tiba-tiba meledak menyebabkan mata Rongrou menjadi dibutakan oleh cahaya putih. Ketika cahaya menyebar, Rongrou terhuyung mundur, wajahnya tak percaya, telapak kirinya berlubang, mengalir dengan darah. Dia nyaris tidak menstabilkan dirinya, rasa sakit di telapak tangannya menyebabkan dia benar-benar terjaga. Matanya menatap tajam pada Ling Su. Ling Su mempertahankan sikap agresifnya, tidak bergerak 1 inci seperti patung. Wosh! Ling Su jatuh ke belakang. Rongrou tidak bergerak, dia memandang Ling Su yang pingsan di kejauhan, pikirannya terguncang sampai dia tidak bisa berkata-kata. Posisinya di konstelasi utama Ursa jauh melampaui semua orang, dan dia telah melihat para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu melekat pada kemenangan, seseorang yang sangat menginginkannya. Untuk terobosan pada saat genting terakhir. Rongrou tertawa pahit, dia tidak tahu apakah dia beruntung, atau surga mendukung Ling Su, untuk benar-benar berhasil dalam sesuatu yang memiliki probabilitas sangat kecil. Tapi, Yang Mulia telah memberi perintah untuk menangkap Ling Su hidup-hidup, dan itu cocok dengan sentimennya. Jika dia harus membunuh seorang jenius, itu akan sangat disayangkan. Tapi sekarang, menatap Ling Su, Rongrou tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri ketika dia masih muda. Dia mampu mencapai posisi dan kekuatannya saat ini, apakah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jika dia kekurangan rasa haus dan perjuangan untuk menang, bagaimana dia bisa berada di tempat dia saat ini. Menjadi lemah pada hari ini adalah menakutkan, yang menakutkan adalah tidak memiliki kehausan untuk menjadi kuat, kehausan untuk menang. Beruntung Ling Su benar-benar melewati lebih dari yang bisa dia tangani dan pingsan, dia juga seperti panah di akhir penerbangannya. Rongrou siap berjalan untuk menjemput Ling Su, ketika tiba-tiba, pilar cahaya muncul dari gedung, riak energi yang menakutkan meledak keluar. Langkah Rongrou berhenti di tempatnya, dia tahu apa itu. Dia membalikkan tubuhnya, matanya secepat kilat memandang ke arah gedung. Agar keagungannya menggunakan benda itu. Tang Tian itu, apakah dia sekuat itu? Hati Rongrou menjadi dingin, dia tahu kekuatan Pangeran Yantu dengan sangat jelas, bakat yang diberikan kepadanya berbeda, fisiknya jauh melebihi orang biasa, menambahkan bahwa karakternya matang lebih awal, dia sangat pekerja keras. Dan Yang Mulia memperlakukan Yantu sebagai favoritnya, dan merawatnya secara pribadi. Sangat sedikit orang yang tahu, mitra sparring Yang Mulia Yantu, adalah 7 seniman bela diri Raja Beruang. TN, pada awalnya,
Aku memanggil Yantu yang mulia, dan berpegang teguh pada itu, karena ia adalah yang berikutnya di Master Constellation, tetapi sekarang mereka berbicara tentang Master yang sekarang. Tolong jangan bingung. Kepribadiannya tirani dan ganas, dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari 7 seniman bela diri Raja Beruang. Dan dia juga sangat pandai menyembunyikan kekuatannya, di mana dia tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun sebelumnya. Kepercayaan Rongrou pada Yang Mulia jauh lebih kuat daripada miliknya. Tiba-tiba, aura cahaya yang membubung ke langit menghilang, dan pada saat yang sama, gelombang energi yang menakutkan menghilang. Ekspresi Rongrou membeku, sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah? Rongrou bergegas langsung ke gedung seperti orang gila. Kren memandang Jian Feng Yuan di seberangnya tanpa daya. Jian Feng Yuan tidak memiliki niat untuk bergerak, tangannya bersama, wajah memberikan ekspresi cekikikan, seperti orang tua biasa, sama sekali tidak memiliki niat bertarung. Kren mengarahkan pedangnya lurus ke arah Jian Feng Yuan untuk waktu yang lama, tetapi lawannya tidak bergerak 1 inci, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Jian Feng Yuan juga merasa tak berdaya, dia tidak ingin menjadi kambing hitam, jika sesuatu yang disayangkan terjadi pada Kren, ketika permaisuri datang untuk menghukum mereka, selain melemparkannya kepadanya, Yang Mulia tidak akan punya ide lain. Sama sekali tidak menguntungkan aku untuk menang, jadi mengapa repot-repot berjuang? Sebagai salah satu seniman bela diri Raja Beruang, Jian Feng Yuan telah melalui banyak hal, dan sangat perhitungan ketika datang ke bahaya. Untuk seseorang yang bahkan pangeran tidak mau menyentuh, jika dia menangani Kren tanpa berpikir, itu akan sangat bodoh. Jadi dia mungkin juga menganggap seorang lelaki tua yang tidak berbahaya, menunggu pangeran menang, dan menangkap Tang Tian hidup-hidup, maka tugasnya akan berakhir. Kren belum pernah melihat seseorang yang begitu tak tahu malu, sejak muda dia dipengaruhi oleh ibunya, karakternya lembut dan hangat, jadi dia sebenarnya tidak tahu bagaimana cara bergerak. Keduanya berdiri diam di sana dan canggung. Tiba-tiba, keduanya memalingkan wajah mereka pada saat yang sama, pilar cahaya yang mempesona melayang ke langit. Riak energi yang bisa menyebabkan orang berdebar menyebar dari gedung. Wajah Kren berubah, tanpa ragu dia melemparkan pikiran Jian Feng Yuan, dan sosoknya menghilang dari langit. Wajah Jian Feng Yuan sedikit berubah, tetapi ketika energi riak menghilang, wajahnya berubah sepenuhnya, dan dia juga menghilang. Bang! Bangunan yang tidak tahan lagi beratnya runtuh. Ketika Rongrou tiba, pemandangan yang memasuki visinya adalah lingkaran puing, dan seorang pemuda menangis di tengah. Tang Tian. Jantung Rongrou melonjak, perasaan tak menyenangkan muncul di benaknya, tatapannya mendarat di tempat yang tidak jauh, sang pangeran yang berada dalam genangan darah. Darah di wajah Rongrou tersapu bersih, menjadi seputih selembar kertas, tubuhnya berubah lamban, seolah-olah dia tidak bisa diam. Pangeran yang ada di kolam darah batal dari Qi, dan bukan tanda kehidupan. Tiba-tiba, matanya menjadi kabur, sesosok muncul untuk menghalangi di depannya. Derek. Jian Feng Yuan selangkah terlambat, dia melihat adegan di depannya, tertegun untuk sementara waktu, perasaan marah yang luar biasa muncul di wajahnya. Seolah-olah otaknya ditinju oleh seseorang, menjadi kosong, Yang Mulia. Mustahil. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan Yang Mulia, bagaimana dia bisa mati? Dan Yang Mulia bahkan memiliki benda itu. Bibirnya bergetar, seluruh tubuhnya menggigil. Dia memikirkan kemarahan Tuan, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Old Jian, tangkap benda itu. Suara mendesak Rongrou membangunkan Jian Feng Yuan dari kondisinya yang bingung. Dia menjadi bersemangat dan segera bereaksi, itu benar, sang pangeran baru saja meninggal, jika hal itu hilang, konstelasi besar Ursa akan menderita pukulan besar, baginya, itu adalah satu-satunya kesempatan penebusannya. Pindah. Mata Jian Feng Yuan memerah, menatap tajam pada Kren, dan seperti binatang buas, dia meraung. Dia saat ini, dan melemparkan semua kecanggihan dan kehalusannya ke belakang kepalanya. Kren menghadap Jian Feng Yuan, tubuhnya bersandar ke depan, tangan kanan memegang sarung pedang yang tergantung di pinggangnya. Jian Feng Yuan dengan gila memanggil aliran udara dengan kekuatan sejatinya, bertiup ke arah Kren, lengan bajunya dengan anggun bertiup ke belakang, tetapi sosoknya berdiri di tempat yang sama, wajahnya setenang air. Datang. Jawaban yang jelas dan langsung diisi dengan ketegasan, tanpa jejak mediasi. Jian Feng Yuan meraung, seluruh tubuhnya menjadi seperti beruang peledak yang marah, tiba-tiba bergegas menuju Derek, kepala iblisnya sabar mengacungkan aura pisau abu-abu, aura pisau menjerit dan melonjak ke depan, terdengar seperti binatang yang dalam dan rendah. Kren menyipitkan matanya, pikirannya sangat tenang, dia tidak melakukan gerakan sembrono, dari sudut matanya, dia melihat sosok diam-diam pergi ke arah lain menuju Tang Tian. Crazy Tang tidak dalam situasi yang baik, dan jika dia ingin memblokir mereka berdua, dia harus mundur dan bertahan. Kren mempertahankan sikap pedangnya, tubuh bagian atasnya tidak bergerak, sementara tubuh bagian bawahnya bergerak dengan kecepatan ekstrim dengan langkah-langkah kecil. Derek memunculkan beberapa afterimages, semuanya sangat realistis, tarian Derek Sekte, di tangannya ditampilkan dengan saturasi. Mata Rongrou kabur, dan Kren tiba-tiba muncul di depannya. Sangat cepat.
Rongrou tidak punya waktu untuk berseru karena terkejut, dia mengumpulkan kekuatan sejati di tubuhnya dan tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya. Riak lingkaran tembus muncul, secara bertahap terbang menuju Kren. Aura pisau abu-abu Jian Feng Yuan masih bersiul ke arah Kren. Tubuh Kren menjadi buram, dan 13 sosok berjubah hitam identik muncul di depan mereka berdua. Dengan teriakan yang jelas, 13 sosok hitam itu terbang cepat dan mereka semua melepaskan pedang mereka. Ding! Bang! Dua suara berbeda keluar, mengguncang gendang telinga mereka dan menyebabkan rasa sakit. Sosok-sosok hitam semua menghilang seperti gelembung, hanya menyisakan Kren yang berdiri di posisi aslinya. Sosok Kren seperti jarum yang disematkan di tempatnya, berdiri tegak di tempatnya, jejak darah merah gelap merembes dari mulutnya. Ekspresinya masih tenang, jari-jarinya yang panjang dan ramping memolesi jejak darah dari mulutnya. Bahkan gerakan itu masih anggun. Rongrou juga memuntahkan darah, dia sudah seperti panah di akhir penerbangannya, semburan energi spontan tidak dapat bersaing dengan Kren, kekuatan sejati saat ini malah dimangsa, dan dia menderita luka-luka berat. Tang Tian terbangun dari linglung, melihat Kren yang membelanya, dia bergumam, Kren kecil. Tetapi setelah beberapa saat, Tang Tian bereaksi, Little Kren, kamu terluka. Tang Tian mengepalkan tangannya dengan erat, matanya memerah, akan bergegas menuju Jian Feng Yuan. Tolong jangan ikut campur. Suara keras Kren tiba-tiba menyela Tang Tian. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian mendengar nada suara Kren begitu tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi, dia menatap kosong ke punggung Kren. Kren berdiri tegak sekali lagi, berdiri di sana dengan pedangnya, suaranya keluar lagi. Ini lawanku, tempat ini di bawah perlindunganku, ini pertarunganku, jadi tolong biarkan pedangku menyelesaikan tugasku. Kren mengangkat Kren Sword, murid-muridnya yang acuh tak acuh, menyorotkan cahaya tajam, dia mulai bergumam dari bibirnya, seolah-olah dia bersumpah. Pedang derek yang terselubung di tangannya, menyala dengan sinar yang cemerlang, menyinari wajahnya yang tulus dan berwibawa, jubah hitam di tubuhnya, bergerak tanpa angin. Hatiku, tidak pernah berubah. Pedang, dapatkah kamu mendengarnya? Pedang Kren bergetar ringan, mulut Kren, memperlihatkan tawa hangat. Memutar pedang, menari. 13 sosok hitam tiba-tiba berpisah dengan anggun, terbang cepat seperti derek menari. Pedang menjalin yang menyilaukan menjerit seperti tangisan Kren, saat 13 pedang itu menjadi pedang. Memutar pedang aura. Pedang berputar dari derek menari. Apakah kamu tahu mengapa kami membuatmu tetap hidup? Sai Lei mengedipkan matanya pada Duanmu, matanya yang bercahaya beredar, dia tersenyum manis. Duanmu menganggukkan kepalanya dengan jujur, aku tahu, sebagai instruktur senjata dan juga sebagai mitra sparring. Betul. Sai Lei menarik di pinggiran, dengan segudang ekspresi genitnya, tenang, dengan dua pekerjaanmu, aku akan menambah gajimu. Sayangnya penggunaan Qiguang terbatas, dan sepertinya tidak ada yang suka menggunakan jenis bilahnya. Jadi kita tidak bisa menyia-nyiakannya, dan dia hanya baik sebagai sparring partner sekarang. Mungkin aku harus membuat senjata roh mekanis yang menggunakan bilah. Oh, aku harus mencari Tang Chou untuk mendiskusikan itu. Petik 2. Menjelang akhir percakapannya, dia sudah berbicara sendiri. Duanmu dengan bijaksana tetap diam, kata-katanya tidak bisa disela dengan santai. Tetapi nada bicara Sai Lei, membuatnya merasa sedih untuk Qiguang, karena Qiguang mungkin tidak tahu dia sudah dimata-matai. Jika Sai Lei tidak memeras nilai dan manfaatnya, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sai Lei menenangkan diri dan tersenyum, benar, saudari ini menyukaimu, jadi aku secara khusus mengirimmu ke tim utama, Qiguang akan menangani tim kedua. 1 bulan kemudian, kedua tim akan terlibat dalam kompetisi, yang kalah, harus menerima hukuman. Saudari ini diam-diam akan memperingatkan kamu sebelumnya, kamu pasti tidak akan menyukai hukuman itu. Petik 2. Melihat senyum Sai Lei yang tidak terlihat seperti senyum, Duanmu gemetar tanpa sadar, wanita ini sepertinya bisa melakukan apa saja. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Duanmu menetapkan tekad dalam benaknya, tidak peduli apa, untuk membuat tim pertama menang. Dia telah menyaksikan kekuatan kedua tim, seluruh gerakan tubuh mereka meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia merasa bahwa rencana Sai Lei untuknya dan Qiguang sebenarnya cukup cocok. Tapi, berapa banyak tentara yang bisa membuat seniman bela diri emas melatih mereka? Itu agak terlalu boros. Dalam beberapa hari, dia selalu berpikir tentang pasukan mekanik, membuat penilaian dan tebakan. Tetapi ketika dia benar-benar berinteraksi dengan mereka, dia mengetahui secara mengejutkan bahwa level mereka sangat rendah. Tingkat ke-6, itu adalah tingkat standar, untuk pasukan, itu sangat rendah. Tetapi, bagi sekelompok seniman bela diri tingkat rendah untuk dapat bergabung dan benar-benar melepaskan kekuatan mengejutkan seperti itu, standar pemimpin militer mereka mengejutkannya. Tetapi, jika seniman bela diri mekanik meningkatkan level mereka 1 atau 2, apa yang akan terjadi? Apa yang akan diubah oleh tentara? Pikiran itu muncul dengan sendirinya, dan tetap dalam pikiran Duanmu. Setelah mengenal mereka lebih baik, dia menyadari bahwa level mereka rendah, dan standar perawatan dan pelatihan yang rendah yang mereka terima berhubungan langsung.
Tidak ada panduan yang tepat, sumber daya terbatas. Jika kondisi ini dipenuhi dengan tepat, maka kekuatan seniman bela diri mekanik akan meningkat pada tingkat lain. Meskipun mereka masih muda, dan tidak semuanya jenius, tetapi untuk mencapai level ke-7 atau ke-8 jelas bukan masalah. Itulah perbedaan antara keluarga aristokrat kaya dan keluarga biasa. Dengan keluarga aristokrat kaya, mereka telah lama meneliti sistem yang efektif dan masuk akal untuk melatih. Mereka tidak harus menunggu kejeniusan muncul, tetapi lebih fokus pada metode pelatihan efektif mereka, untuk dapat menghasilkan seniman bela diri yang luar biasa. Keluarga bangsawan kaya lebih stabil, di mana vitalitas mereka jauh lebih kuat, di mana merupakan faktor penting. Semua metode pelatihan keluarga bangsawan semuanya rahasia, dan pasti tidak akan mudah terungkap. Kelompok orang lain yang menggunakan metode tersebut adalah seniman bela diri yang kuat. Mereka kuat dan kuat, lebih memahami teknik-teknik bela diri. Penelitian tentang pelatihan apapun secara alami akan lebih mendalam daripada seniman bela diri biasa. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan generasi demi generasi dari peningkatan akumulatif keluarga aristokrat, tetapi akan selalu ada beberapa jenius luar biasa yang dapat membuat sekte mereka sendiri dan menciptakan keluarga mereka sendiri. Duanmu adalah tipe seniman bela diri yang mahir dalam menggunakan otaknya, dan itulah sebabnya ia mampu membunuh seniman bela diri yang lebih kuat darinya. Alasan mengapa dia setuju, selain menyelamatkan hidupnya sendiri, juga karena dia ingin tahu tentang seniman bela diri mekanik. Untuk standar rata-rata seniman bela diri mekanik tingkat 6 untuk dapat mengalahkan grup angin mengalir, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikir mungkin. Dia menyadari nilai mereka. Dia mulai berpikir, metode apa yang bisa membantu meningkatkan standar seniman bela diri mekanik. Keadaan seniman bela diri mekanik serendah ember kayu, jika dia bisa meningkatkannya, maka... Sisi Huofumen, apa pendapatmu tentang itu? Sai Lei menyimpan senyumnya. Hati Duanmu menjadi dingin, dia tidak menghindari tatapan Sai Lei, dan menjawab dengan jujur, hal-hal yang telah aku janjikan untuk dilakukan baginya, semuanya telah selesai, aku tidak lagi berutang padanya. Dan, aku sudah membuat kontrak roh bela diri dengan bos. Petik 2. Sai Lei tersenyum manis, kalau begitu, semua orang adalah keluarga sekarang, lebih baik kamu lakukan dengan baik, jangan lebih buruk dari Chi Guangou. Aku tahu. Duanmu mengangguk, dan berbalik untuk pergi keluar. Berjalan keluar dari ruang bawah tanah, bidang yang menyala terang bergema dengan beberapa teriakan, banyak tokoh besar berlari di bawah cahaya. Di depannya dipenuhi dengan vitalitas. Tiba-tiba, Duanmu cukup bersemangat untuk apa yang akan terjadi. Wajah Wuxia serius, semuanya ada dalam genggamannya. Meskipun Tadun telah mengerahkan pasukan defensif baru untuk melindungi istana peri baru, dia tidak berpikir bahwa jika orang menyerang itu tidak akan dalam skala besar. Dengan pendirian awal New Fairy Palace, berbagai penyebaran defensif tidak akan cukup ketat. Wuxia tidak menahan diri, mendorong semua kekuatan bawahannya, kekuatan yang tak tertahankan. Pasukan Plate yang tertangkap basah, menghadapi seniman bela diri yang kuat seperti itu tidak dapat diatur dan memiliki pelanggaran yang efektif. Terutama Seven Assassins di bawah Wuxia, mereka dekat seperti saudara kandung, sangat kompatibel satu sama lain dan sangat kuat. Ketika mereka meletakkan perimeter mereka, tidak ada yang bisa bertahan melawan mereka. Setelah beberapa pertarungan, mereka merobek pertahanan, menyebarkan dan menghancurkan mereka. Wajah Angelina memucat, dia tidak berharap bahwa Wuxia akan benar-benar berani mengambil risiko kecaman universal dan melawannya dengan segalanya. Peri lingkaran di tangannya tenang dan diam, kekuatan bintang terbaru dari Andromeda Constellation digunakan olehnya untuk membuat lebih banyak harta, jadi peri lingkaran agak usang. Angelina juga mengenal dirinya sendiri, bahkan jika peri Hook tidak rusak, dia masih tidak akan menjadi lawan mereka. Terutama petarung terbaik Wuxia, pria sengit yang cakap dan berpengalaman, cerdik dan kejam, yang teknik pedangnya sangat kuat. Dia sendiri melibatkan lebih dari setengah energi pertahanan, berkat dia, sisanya bisa menjadi jauh lebih mudah. Pertahanan berada dalam bahaya. Tiba-tiba, gelombang riak energi meledak dari jauh. Itu tadi. Semua orang secara sadar berhenti, energi yang berdesir menyebabkan jantung mereka melompat, mereka semua merasakan ki dan darah mereka mendidih. Wajah Wuxia berubah, benda yang dipegang oleh keagungannya. Tepat ketika dia curiga, gelombang riak energi yang menakutkan tiba-tiba berhenti, itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu hanya halusinasi. Wuxia merasakan napasnya berhenti, sebuah pikiran menakutkan membanjiri seluruh tubuhnya. Tidak, mustahil. Waktu merangkak, tetapi riak energi yang menakutkan tidak muncul lagi. Wajah Wuxia menjadi seputih kertas, suaranya bergetar ketika dia berteriak, mundur. Kami menarik. Petik 2. Anak buahnya terkejut. Menguasai. Wajah Wuxia jelek, dia dengan serius meraung, mundur. Kami segera menarik diri. Untuk Tang Tian di sana. Petik 2. Beberapa seniman bela diri yang cepat bereaksi terkejut, semua wajah mereka berubah. Melihat musuh mundur dalam ombak, Angelina yang hampir tidak memegang sepenuhnya merasa seolah-olah dia dalam mimpi, dan gelombang ketakutan muncul, menyebabkan kakinya mulai menjadi lembut. Mengapa mereka mundur? Angelina memikirkan apa yang dikatakan Wuxia sebelum dia pergi, dan segera menyadari, Tang Tian dalam bahaya.
Cepat beritahu Jenderal, dukung Tang Tian. Petik 2. Selesai dengan mengatur semua ini, dia kemudian menjatuhkan pantatnya ke tanah, dan duduk. Setelah duduk dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan menjadi tenang karena keterkejutannya. Duduk di peron, dia bermain dengan rambutnya sambil memeras jus otaknya. Apakah Huxia dan yang lainnya gila? Apa yang mereka coba lakukan? Konstelasi besar Ursa. Dia mengepalkan giginya, tangannya mencengkeram roknya hingga jari-jarinya memutih. Jian Fengyuan menatap apa yang tersisa dari kepala iblis sabre di tangannya, ancaman kematian, menyebabkan niat bertarungnya segera menghilang tanpa jejak. Kekuatan di tubuhnya dipotong pendek, kakinya lemah, dan dia benar-benar jatuh duduk di tanah. Rongrou linglung, wajahnya pucat pasi, matanya menunjukkan keputusasaan. Dia tahu bahwa Old Jian selalu canggih dan licik, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa tekadnya akan setipis kertas. Dia lebih jauh tidak berharap bahwa kekuatan 3 orang akan begitu kuat. Terutama Tang Tian. Tatapan Rongrou mendarat di Tang Tian. Bahkan sampai sekarang, dia tidak dapat memahami bagaimana Tang Tian mengalahkan Yang Mulia. Efek dari pertarungan itu sangat besar. Istana tempat tinggal Tang Tian telah menjadi puing-puing, bahkan lingkungan tempat tinggalnya dihancurkan hingga tingkat yang tinggi. Kren berjalan ke Feng Jianyuan dan Rongrou, menusuk masing-masing sekali, menyegel meridian mereka. Dengan tuntas menyelesaikan tugasnya, dia membawa Ling Su yang pingsan, memegang pedangnya, dia berjalan menuju Tang Tian, dan berkata dengan tenang, Tang gila, aku serahkan sisanya padamu. Dengan itu, seperti pilar kayu, dia langsung jatuh ke tanah. Dia pingsan. Setelah secara berturut-turut menggunakan 7 pedang berputar dari derek menari, derek telah berhasil mematahkan kepala iblis sabre Jian Fengyuan, dan juga menghancurkan kemauan dan niat bertarungnya. Tapi kekuatan sejati Kren dan kekuatan fisik juga habis. Dia telah memegang semua jalan, sepenuhnya pada peregangan, tetapi sekarang kondisi mentalnya telah rileks, dan dia hanya pingsan. Tang Tian takut dengan Kren, dia segera pergi untuk memeriksanya, menyadari bahwa Kren terlalu bekerja, dia santai. Ling Su juga baik-baik saja. Tang Tian menghela nafas lega dan duduk di tanah. Kursi ini memperparah luka di tubuhnya, menyebabkan dia merintih kesakitan. Tiba-tiba, dia melihat benda emas yang jelas di kakinya, dan segera mengambilnya. Itu adalah hal yang ada di tangan Yantu sebelumnya, setelah memikirkan pertarungan itu, Tang Tian masih mengalami trauma karenanya. Itu terlalu mendebarkan, jika dia satu langkah kemudian, objek itu akan dilepaskan, dan dia sendiri akan mati. Setelah mengingat riak energi yang menakutkan, hati Tang Tian merasa takut. Setelah lengan kanan Yantu terbang keluar, ia terbakar, dan menjadi abu, hanya menyisakan objek di belakang. Tanpa mengatakan apa-apa, Tang Tian tahu itu adalah harta karun. Tang Tian memandang benda itu dengan rasa ingin tahu, itu seperti tulang emas, bentuknya tidak teratur dan sangat halus dan halus. Mungkinkah itu harta karun peringkat emas? Dari tampilannya, itu tidak terlihat sangat kuat. Itu panas untuk disentuh dan berat, selain itu, tidak ada yang istimewa. Telapak Tang Tian masih memiliki beberapa luka, meskipun tidak dalam, tapi masih bocor dengan darah. Tang Tian mengolesi tulang emas dengan banyak noda darah yang berbintik-bintik itu seperti tetesan air di pasir, dengan cepat memasuki tulang emas, menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, perubahan mulai terjadi. Kekuatan bintang tanpa batas, meletus tanpa peringatan. Ki yang keras dan kejam menyelimuti seluruh kota peri, Ursa Major Constellation tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan pilar cahaya emas yang tebal dan padat untuk membeku dari langit ke bawah, menutupi Tang Tian dan beberapa orang lainnya. Tang Tian merasa seolah-olah tubuhnya dijatuhkan ke dalam kompor, aura cahaya keemasan memiliki panas yang kuat yang masuk ke kulitnya. Tang Tian menatap telapak tangannya dengan linglung. Dulu, kekuatan bintang. Kekuatan bintang yang sangat murni. Tulang di tangannya perlahan bergabung dengan cahaya keemasan, berubah menjadi cairan keemasan, dengan kecepatan yang terlihat, dengan cepat tenggelam ke telapak tangannya. Perasaan dingin membuatnya merasa sangat nyaman, itu adalah kekuatan bintang murni. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Bang bang bang. Pilar terus melambung, menyebabkan jangkauan 15 meter di sekitar Tang Tian untuk membentuk lingkaran emas yang mempesona, menutupi beberapa orang di dalamnya. Pedang di tangan Kren berdengung dan bergetar, dengan panik menyerap zat kekuatan bintang emas. Tombak perak di tangan Ling Su, bersama dengan domba tanduk lonceng angin yang seperti dua vortisitas, menyedot kekuatan bintang dengan seluruh kekuatannya. Wajah Jian Fengyuan menunjukkan ekspresi bahagia, star power yang kaya, baginya, adalah tonik tertinggi. Rongrou yang berada di samping memiliki tampilan yang rumit, dia tertawa getir di dalam hatinya, dia berlatih dalam warisan konstelasi utama Ursa, sehingga kekuatan bintang yang sangat murni melonjak ke dalam dirinya sangat menguntungkan. Tapi setelah hari itu, dia dan Jian Fengyuan kemungkinan besar akan menjadi musuh dari konstelasi besar Ursa, karena Raja pasti tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Legenda itu nyata. Tulang emas adalah salah satu dari 3 harta karun suci peringkat emas di konstelasi utama Ursa, Desolate Bearbon. Konstelasi utama Ursa memiliki 3 harta emas,
Head of the King Bear Desolate Bear Bone, dan Demonic Bear Secret Claw, di mana Desolate Bear Bone adalah yang terkuat, dan yang paling misterius. Berkenaan dengan Desolate Bear Bone, ada legenda yang diturunkan, bahwa itu terkait dengan nasib konstelasi Ursa Major. Legenda tidak memiliki rincian, dan tidak ada yang jelas tentang hal itu, dan tulang beruang tandus adalah yang terlemah di antara ketiganya dalam membantu dalam pertempuran. Kepala beruang raja adalah harta suci konstelasi besar Ursa, yang dipegang oleh Raja Beruang Yan Yonglai, sedangkan cakar beruang rahasia iblis bersama komandan pasukan beruang Grizzly, Tu King. Yan Yonglai memberikan Bear Bone yang sunyi kepada Yan Tu, tapi dia tidak mengharapkan itu. Rongrou akhirnya mengerti mengapa Desolate Bear Bone terhubung dengan nasib Ursa Major Constellation. Alasannya sederhana, Star Power, itu berisi jumlah tak terbatas kekuatan bintang Ursa Major Constellation. Kekuatan sejati yang murni melonjak ke tubuhnya, terus-menerus mengalir deras, kulitnya mulai berubah menjadi warna emas redup-redup. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, penghentian kultivasi selama bertahun-tahun, mulai merevitalisasi. Jian Fengyuan juga menyerap kekuatan bintang dengan sekuat tenaga. Tetapi efisiensi mereka berdua, dibandingkan dengan Kren dan Lingsu, jauh kurang. Pedang Kren adalah harta suci konstelasi Grus Derek tetapi telah disegel selama bertahun-tahun, dan konstelasi Grus Derek telah menurun begitu lama, kekuatan bintangnya telah mengering, setelah tidak dapat memperolehnya untuk waktu yang lama. Waktu, itu sangat jauh dari puncaknya. Saat ini, ia memiliki peluang terbaik untuk pulih. Kekuatan bintang dari Ursa Major Constellation, lebih kuat daripada Grus Constellation pada 2 level, bagaimana lagi ia bisa mendapatkan kekuatan bintang yang begitu kaya. Dan untuk domba tanduk angin lonceng Lingsu, dulunya merupakan sisa Silver Frost Mound, yang memiliki sejarah yang kaya. Tetapi warisan rasi Aries telah diganti, dan tidak lagi dipupuk dengan Star Power, untuk mendapatkan kesempatan langka, itu seperti tanah kering yang rakus menyerap energi. Tapi yang paling mengejutkan sebenarnya adalah Tang Tian seperti lubang tak berdasar, bagian atas kepalanya secara mengejutkan memiliki semburan emas, mirip dengan air terjun emas, dengan panik melonjak ke tubuhnya. Tang Tian mengerang. Bang! Api keemasan mulai dilepaskan dari tubuhnya, pakaiannya semua berubah menjadi abu. Tang Tian merasa seolah-olah dia adalah sepotong logam yang dilemparkan ke kompor, dagingnya terus-menerus ditempa. Setelah menyerap meridian darah Heavenly Martial Werewolf, tubuhnya menjadi sangat kuat. Sebelumnya, menggunakan Ciguang dan Duanmu untuk berdebat, dia telah berhasil menyerap dan mengasimilasi 92% meridian darah Werewolf Heavenly Martial murni. Keadaan tubuhnya telah melonjak luar biasa dalam setiap aspek, terlepas dari kekuatan atau kecepatan, mereka semua telah mencapai kondisi yang tak terbayangkan. Dia berpikir bahwa tubuh kedagingannya telah mencapai puncak. Tapi, tepat ketika dia berpikir dia telah tiba di tubuh yang paling sempurna, di dalam api kemasan, itu sebenarnya sangat lemah. Dia merasa seperti dilahirkan kembali melalui rasa sakit. Orang-orang usia semua berhenti, mereka semua menatap pilar cahaya dengan tak percaya. Pilar cahaya itu terlalu jelas, dan bisa diamati oleh seluruh kota peri. Harta karun bintangku. Harta karun bintang aku menjadi semakin lemah. Petik 2. Tiba-tiba, salah satu bawahan berteriak ketakutan, menyebabkan sisanya terkejut, lalu semua wajah mereka berubah. Harta mereka menjadi semakin lemah. Perubahan kekuatan itu tidak cepat, tetapi jelas, dan mereka sangat jelas tentang hal itu. Dalam situasi seperti itu, hanya ada 2 alasan, satu adalah jatuhnya harta suci, yang lain adalah bahwa kekuatan bintang rasi bintang sedang habis, dan melukai rasi bintang utama. Kekuatan bintang rasi bintang dilahirkan oleh rasi bintang itu sendiri, dan selalu berkelanjutan. Jika mengalami penipisan yang sangat besar, itu akan mempengaruhi rotasi rasi bintang, dan kekuatan bintang yang dihasilkan akan menyusut secara substansial. Bagi sebuah rasi bintang, konsekuensi seperti itu merugikan. Tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri itu, atau seberapa lemah seniman bela diri itu, penyusutan kekuatan bintang akan menyebabkan semua harta karun memasuki resesi. Kekuatan harta akan melemah, dan seniman bela diri dari rasi bintang akan menjadi yang paling terpengaruh. Energi yang telah menopang hidup mereka, akan jatuh dengan cepat, dan kekuatan rasi bintang akan menurun. Itu adalah lingkaran yang mengerikan dan ganas. Konstelasi besar Ursa sudah berantakan. Ketika kekuatan bintang mulai mengalami undulasi, ia bisa merasakannya. Dia tiba-tiba berdiri, wajahnya menampakkan ekspresi tidak percaya, pada saat berikutnya, darah wajahnya terkuras, dan langsung, sepertinya dia banyak menua. Tinjunya terkepal sangat erat, seluruh tubuhnya menggigil. Tuer, siapapun itu, aku akan membalas dendam untukmu. Kata-kata melalui giginya yang terkatup dipenuhi dengan niat membunuh. Langkah kaki yang kacau bisa terdengar di luar istana. Yan Yonglai sekali lagi memulihkan ketenangannya dan kedamaian yang tak tergoyahkan, dia berbalik dan berjalan menaiki tangga, duduk di kursi raja. Sekelompok orang bergegas ke istana seperti gelombang, semuanya tampak panik. Yang mulia, tidak baik. Yang mulia. Orang-orang memandang Yan Yonglai seolah-olah dia adalah sedotan terakhir untuk bertahan hidup, semuanya berteriak untuk diselamatkan. Kalian semua, tutup mulut. Raungan Yan Yonglai seperti raja beruang hutan yang marah,
bergema di dalam istana besar, semua kebisingan segera menghilang, semua orang terpana, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Yan Yonglai menyipitkan matanya yang penuh dengan niat membunuh, perlahan-lahan menyapu semua orang di depannya. Tepat pada saat itu, seorang tokoh mengesankan mengenakan baju besi melangkah ke istana dan menyapa, Yang Mulia. Komandan tentara beruang Grizzly, Tu King. Wajah Tu King tipis dan panjang, tatapannya setajam pedang, ekspresinya serius, seluruh tubuhnya mengenakan baju besi. Ketika dia masuk, armor itu akan menghasilkan suara logam yang saling beradu, hati semua orang segera menjadi lebih tenang, dua orang yang paling penting dan paling kuat dari Ursa Major Constellation telah muncul, dan tidak peduli betapa marahnya mereka akan memiliki jalan. Yan Yonglai berkata dengan dingin, selain Jenderal Tu, kalian semua, mundur. Mendengar itu, semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi mereka semua berbalik dan seperti semburan air, mereka mundur. Dalam sekejap mata, istana besar ditinggalkan dengan Yan Yonglai dan Tu King. Tuer telah bertemu dengan kecelakaan. Nada bicara Yan Yonglai tenang. Tu King sudah menebaknya sebelum datang. Dia telah mengikuti Yan Yonglai selama bertahun-tahun, dan bisa mendengar kesedihan dan rasa sakit yang terkandung dalam cara bicara Yan Yonglai yang tenang. Yan Tu sangat dicintai oleh Yan Yonglai, dan merupakan penerus pertama dalam garis konstelasi utama Ursa. Beberapa di belakang berikutnya, dibandingkan dengan Yan Tu, sangat jauh di belakang. Tu King menghela nafas, dan dengan hangat menghibur, Yang Mulia harus meluangkan waktu untuk berduka. Kamu tidak perlu khawatir untukku. Yan Yonglai melambaikan tangannya, dan berbicara, The Bond Desolate Bear pernah memegang kualifikasi menjadi harta emas suci, tetapi karena hanya bisa memegang kekuatan bintang dan tidak baik dalam pertempuran, kepala beruang raja dipuji sebagai harta suci. Ursa Major Constellation telah membagi kekuatan bintangnya menjadi 3 di bawah kendalinya. Aku memberikannya kepada Tuer agar dia menggunakan Star Power untuk berlatih, tidak pernah aku harapkan. Petik 2. Ekspresi Tu King membeku, hal ini benar-benar aneh. Meskipun mengandung sepertiga dari kekuatan bintang, tetapi hanya bekerja 1% dari waktu. Untuk dapat mengekstraksi kekuatan bintang ke skala ini, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Yan Yonglai menggelengkan kepalanya, tidak akan ada lagi Bear Bond Desolate di masa depan. Tu King terkejut, berbicara dengan suara yang hilang, jangan katakan padaku. Ini adalah letusan terakhir. Yan Yonglai berbicara dengan dingin, untuk dapat membuat Desolate Bear Bond meletus, aku sangat ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kejutan melintas melewati mata Tu King, bahkan Yan Tu pasti tidak bisa menyalakan semangat bela diri Desolate Bear Bond, jika lawan bisa melakukannya, itu benar-benar melanggar akal sehat. Abaikan itu dulu. Yan Yonglai menyipitkan matanya, kami telah mencapai momen paling berbahaya. Katakan pada yang terhormat Martial Group, kami mengubah rencana kami dan meminta untuk segera menyerang Orion Constellation. Dengan menyerang secara langsung, kita akan menyerah pada rencana awal untuk mengambil konstelasi Andromeda. Petik 2. Yang Mulia, Tu King kaget. Kamu pasti harus memenangkan pertempuran ini. Yan Yonglai berkata dengan keras kepada Tu King, seperti beruang peledak yang ganas, kami tidak punya waktu lagi, hanya bisa membantu kamu memperoleh waktu 2 bulan lagi. Tu King terguncang sampai ke intinya, dan tidak bisa menahan tetapi berseru, Yang Mulia, kamu tidak bisa. Yan Yonglai tersenyum, menunjukkan giginya, itu sangat menyeramkan, sebelum aku perlahan-lahan memburuk, aku akan mempertaruhkan nyawaku dalam pertandingan kematian ini, surga sudah sangat baik padaku. 10 tahun umur, untuk mendapatkan kesempatan ini, itu sangat berharga. Petik 2. Selama 3 bulan, harta karun bintangmu, tidak hanya itu tidak akan menjadi lebih lemah, tetapi itu akan menjadi lebih kuat. Yan Yonglai berkata dengan tatapan gila di matanya, ketika kamu meluncurkan serangan mendadakmu, aku akan segera mengirimkan perintah mobilisasi. Catat Orion Constellation, dan hanya dengan itu kita bisa selamat. Pertarungan ini, jika kita tidak menang, kita akan mati. Jika kita menang, kita akan memiliki segalanya. Jika kita kalah, kita tidak akan memiliki apa-apa. Petik 2. Yang Mulia. Tenggorokan Tu King sepertinya terjebak dengan sesuatu. Menang. Hanya dengan menang, kamu dapat membuat pengorbanan aku menjadi bernilai. Yan Yonglai meletakkan kedua tangannya di atas bahu Tu King, matanya menatap tajam, berjanjilah padaku, kamu harus menang. Berjanjilah padaku. Petik 2. Tu King tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk, dan kemudian menggunakan semua kekuatannya untuk mengangguk dengan ganas. Hahaha. Baik, seniman bela diri utama Ursa kami, tidak pernah takut pada siapapun. Yan Yonglai tertawa ke langit, dia tiba-tiba berhenti tertawa dan berkata dengan suara yang dalam, bersiaplah kalau begitu. Tu King berbalik dan meninggalkan istana. Di belakangnya, riak energi yang mencengangkan melonjak ke langit. Tu King berhenti di jalurnya, melihat kabut di atasnya, dia menggigit bibirnya erat-erat, mengangkat kepalanya, tatapannya tajam saat dia mengambil langkah besar. Tidak ada kemenangan, tidak akan kembali. Seluruh kota peri gempar, semua orang melompat di atap mereka, para seniman bela diri yang kuat bahkan terbang di udara. Orang-orang yang terkejut, semuanya sedang berdiskusi dengan intens, semua orang dipenuhi dengan kejutan dan penghormatan. Pilar cahaya emas lurus, melesat ke langit, dan menghubungkan bumi dan langit.
Kekuatan bintang agung yang tak terbatas, membawa kibuas dan ganas unik ke konstelasi besar Ursa, dan menyebar. Riak energi di udara, begitu kuat seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang mereka menyerang indera orang. Seluruh cakrawala terdistorsi oleh riak energi yang menakutkan. Ketika tentara lupus Tang Yi muncul dalam penglihatan semua orang yang bersembunyi yang menjadi gelisah segera tenang. Sepasang mata kecil Tang Yi menyapu sekelilingnya. Orang-orang yang lebih lemah dalam tekad, tanpa sadar memalingkan wajah mereka. Ketika tatapan mereka mendarat di angkatan darat lupus, mereka tidak bisa menahan napas di udara dingin. Gaun pertempuran perak yang mempesona, membuat angkatan darat lupus tampak seolah-olah mereka adalah kumpulan merkuri yang mengalir. Dengan bantuan ruang energi, itu menyebabkan tentara lupus tumbuh sangat cepat. Di mana lagi mereka akan mengalami energi yang begitu padat dan kaya. Menjadi liar dengan kegembiraan, mereka semua bekerja sangat keras, meskipun bakat lupus Rache tidak setinggi itu, tetapi dalam hal kemauan dan keuletan untuk menahan rasa sakit, di seluruh Heaven's Road, mereka akan menjadi salah satu dari 3 teratas. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, menambahkan pada gaun pertempuran, menyebabkan seluruh kesan tentara lupus menjadi sangat luar biasa. Gaun pertempuran Andromeda. Itu Andromeda Battle Gaun kami. Petik 2. Sangat cantik. Itu terlalu kuat. Semua orang mulai terkesiap dan memuji, jatuh tak henti-hentinya di telinga, dan orang-orang bersembunyi dalam gelap, semua tidak bisa membantu tetapi memiliki perubahan di wajah mereka. Gaun pertempuran Andromeda diikuti oleh rasi bintang lainnya, tetapi seberapa efektif dan kuatnya itu, tidak ada yang tahu. Jadi ketika tentara lupus muncul, itu berdampak pada pemandangan semua orang, menyebabkan banyak dari mereka kehilangan kata-kata. Tentara dataran tinggi yang datang lebih awal untuk mendukung, juga berhenti di jalur mereka. Menghadapi tentara lupus yang baru, Tadun terdiam. Dia telah ke angkatan darat lupus dan melihat pelatihan mereka, dan hanya dia yang bisa melihat perbaikan mereka dengan jelas. Seluruh peningkatan kecakapan. Bahkan jika gaun pertempuran Andromeda diberikan kepada tentara dataran tinggi, mereka pasti tidak sebanding dengan betapa luar biasanya tentara lupus. 10 orang membentuk kelompok kecil. Setiap kelompok sangat mempesona seperti tombak panjang. Ekspresi mereka tidak sedikit pun cemas, mendesak kuda mereka ke depan, mereka tampak patroli dengan santai, tetapi formasi setiap kelompok dipertahankan dengan sangat baik. Rapi, itu sangat rapi dan menyenangkan untuk dilihat. Tetapi bagi musuh, itu jelas bukan sesuatu yang pantas untuk dinikmati, karena itu berarti bahwa tentara menerapkan taktik dan kepatuhan yang menakjubkan. Jelas, ada banyak faktor yang berkontribusi pada kekuatan pasukan, tetapi pasukan yang benar-benar patuh dan sangat disiplin dan ketat, jelas tidak mudah ditangani. Sama seperti batu yang kuat dan keras, untuk menggigitnya, kamu pertama-tama harus memiliki persiapan awal kehilangan beberapa gigi. Tidak ada yang menyukai lawan seperti itu. Bawahan Tadun tidak bisa menahan nafas, sebenarnya, banyak orang di Plate Army tidak senang bahwa Angelina memberikan gaun pertempuran Andromeda kepada tentara lupus terlebih dahulu. Tetapi untuk menyaksikan suasana langsung angkatan darat lupus, semua orang tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, mereka bukan amatir, dan dapat dengan jelas melihat standar pasukan lain. Ayo pergi, mereka tidak membutuhkan bantuan kita di sini. Tadun berbalik untuk pergi, setelah melihat itu, pasukan dataran tinggi dengan sedih berbalik untuk pergi. Waktu berjalan lambat. Hari ketiga. Zizizi, jejak Heavenly Martial Werewolf di punggung Tang Tian terus menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, itu mengikuti sepanjang tulang Tang Tian, secara bertahap turun, bergeser ke titik di bawah tulang ekornya sebelum menjadi tidak bergerak. Pada saat yang sama, kepala beruang emas terbentuk di punggung Tang Tian. Tang Tian secara bertahap membuka matanya. Di matanya tampak lapisan warna emas yang redup. Dunia di matanya tampak sangat berbeda, tubuhnya tampak menyatu dengan bumi, seolah-olah dia telah bergabung dengannya. Pori-pori di tubuhnya mulai mengembang, dan mulai dengan rakus menyerap semua energi di sekitarnya. Tunggu sebentar. Tang Tian tiba-tiba panik, tubuhnya dengan cepat menjadi sangat asing. Kolam dantiannya hilang, meridiannya hilang, daging dan tulangnya, semuanya tak bisa dikenali. Bagaimana bisa menjadi seperti itu? Setiap sudut tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat murni. Ya, itu bukan kekuatan sejati, tetapi energi. Tang Tian dengan cepat bereaksi, semua energi yang sangat murni ini adalah kekuatan bintang konstelasi Ursa utama. Tapi, itu benar-benar terlalu banyak kekuatan bintang. Tang Tian bingung. Dia tidak tahu bahwa Desolate Bearbon memegang sepertiga dari bintang besar konstelasi Ursa. Dan mayoritas kekuatan bintang ini, ada di tubuhnya. Semua meridian, kolam dantian tidak dapat mengandung energi murni dan tak terbatas seperti itu, dan benar-benar hancur. Tang Tian merasa sangat asing dengan tubuhnya. Cahaya emas di sekitarnya redup, sampai menghilang. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang peduli tentang Tang Tian. 3 hari yang lalu, konstelasi besar Ursa tiba-tiba bergandengan tangan dengan grup marsial terhormat, dan menyelinap menyerang Orion Constellation. Tanpa persiapan apapun, pasukan utama konstelasi Orion, tentara Shotgun mengalami serangan yang hampir menghancurkan mereka.
Di bawah kepemimpinan Tu King, tentara beruang Grizzly memperoleh kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan surga gempar. Dengan kekuatan gabungan Grizzly Bear Army dan Honorable Martial Group, mereka langsung menuju istana Orion Constellation. Tentara kedua Orion Constellation, Army Blade Hunting, terlalu jauh dan kesulitan menutup jarak, sementara tentara ketiga, Hunting Net Army, di bawah komandan Lidu, menjaga pintu Andromeda, Orion Starry, yang bahkan lebih lanjut. Orion Constellation berada di ambang krisis. Ketika berita ini dirilis, itu mengguncang seluruh jalan surga. Konstelasi utama Ursa adalah seorang tiran, dan dibandingkan dengan 10 aula istana Katulistiwa, mereka tidak kalah dalam aspek apapun. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Orion Constellation, yang merupakan konstelasi terkuat dari 10 aula istana Katulistiwa. Dampak yang disebabkan oleh benturan dua rasi bintang yang kuat dan kaya sangat mempengaruhi seluruh situasi jalan surga. Terutama Ursa Mayor Constellation telah menunjukkan pendirian mereka dalam memilih Honorable Martial Group. Sejauh ini sampai sekarang, itu adalah konstelasi publik pertama yang mengumumkan untuk bergabung dengan Honorable Martial Group. Dan setelah itu Raja Beruang Yan Yonglai juga mengeluarkan perintah, untuk seniman bela diri Ursa Major Constellation juga semua menuju ke Orion Constellation. Hanya pada saat itu suatu bagian tersembunyi muncul dari air. Tidak ada yang mengira bahwa sebenarnya akan ada jalan air tersembunyi yang akan masuk ke interior Orion Constellation. Jalan keluar lain dari lorong itu bukanlah di konstelasi utama Ursa. Untuk pertempuran, kelompok terhormat Martial tidak ragu untuk memanfaatkan menggunakan pintu bintang utama, mengirim tentara beruang Grizzly sepenuhnya berakhir, menghabiskan jumlah astronomi. Tentara beruang Grizzly menunjukkan bahwa layak bagi kelompok bela diri yang terhormat untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar, dan tentara beruang Grizzly membuang tentara senapan, tanpa halangan apapun, dan bersama dengan seniman bela diri peringkat emas dari grup bela diri terhormat, mereka menangkap Orion Constellation dalam sekejap. Hingga hari ini, mereka akhirnya menemui masalah. Bo Sein, Naye. Di sembarang rasi bintang, posisi seorang santa melampaui siapapun, mereka bahkan bisa mengabaikan perintah Master Rasi Bintang. Orion Constellation memiliki 3 ahli tingkat suci, dan satu-satunya yang dekat dengan Master Constellation, hanya 1 orang, dan itu adalah Bo Sein Naye. Bo Sein Naye adalah seorang murid dari keluarga aristokrat, menunjukkan bakat luar biasa sejak muda. Gurunya adalah seseorang yang dihormati pada masanya, dan dipuji sebagai pendiri Ben Arrow Stream, Bo Sein si Jiran. Naye mewarisi Ben Arrow Stream, gurunya, membuatnya terkenal di dunia, dan berusia 42 tahun ketika ia dianugerahi sebagai orang suci. Dia adalah level suci pertama yang muncul dalam pertempuran. Semua orang menunggu hasil pertempuran. Bo Sein telah mati. Yang terhormat Martial Group Gold Rank Martial Artist, 6 tewas, 7 terluka, Master cabang-cabang ke-6 yang misterius, memberikan pukulan fatal. Kemajuan cepat kilat Grizzly Bear, tak terkalahkan. Semua berita menyebabkan seluruh jalan surga menjadi panik, sampai tingkat suci turun, pertempuran yang menakutkan, itu tidak muncul untuk waktu yang sangat lama. Dalam hati semua orang, para ahli Saint level adalah makhluk abadi, dan pasti tidak akan kalah dari seniman bela diri yang kuat lainnya. Bagaimana tingkat orang suci bisa mati? Semua orang bingung. Kota peri berantakan. Tapi, Tang Tian yang baru saja membuka matanya, melihat Angelina yang cemas, terkejut. Situasi tubuhnya, perlahan bisa dipahami, tetapi kekhawatiran Angelina, hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah terjadi. Yang mulia. Dia mengangkat kakinya untuk berjalan ke Angelina. Saat telapak kakinya menyentuh tanah, seluruh telapak kakinya benar-benar menyatu ke tanah, dia bahkan tidak melepaskan kekuatan apapun, matanya menjadi buta, dan dia benar-benar muncul di depan Angelina. Dia hampir menabrak Angelina, jadi Tang Tian berteriak, dan dengan cemas menggunakan jari kaki kanannya dalam upaya mengerem dan berhenti bergerak. Kaki kanannya seperti bor baja yang sangat tajam, dengan mudah kakinya dibor ke tanah seperti tahu, sampai ke lututnya. Batu yang tak terhitung jumlahnya lebih halus dari bubuk yang keluar, Angelina tidak bisa mengelak, dan kembung oleh bubuk batu. Dari kepala sampai jari kaki, dia ditutupi bubuk batu halus. Angelina tertegun, lalu dia segera berteriak, Tang Tian. Wanita dilahirkan untuk mencintai kecantikan, penampilan yang tercela, membuat Angelina berteriak secara naluriah. Tetapi pada saat itu peningkatan temperamennya telah tumbuh sangat cepat, dia bereaksi cukup cepat, dan menutup mulutnya. Kekuatan sejati dari tubuhnya tersentak, menyebabkan semua bubuk batu halus dihilangkan. Meskipun dia tidak terlalu kuat, tetapi dia mampu mencapai prestasi kecil ini. Maaf. Tang Tian cepat meminta maaf, ia mencoba menarik kakinya keluar, tetapi kaki kirinya langsung menusuk ke tanah juga. Namun gelombang bubuk batu halus lainnya meletus. Angelina yang baru saja membersihkan dirinya, telah menjadi orang yang bubuk batu, dia menjadi terpana. Tang Tian sama-sama terpana, dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi situasi di depannya. Tubuhnya sendiri, dia tidak tahu bagaimana dia menjadi seperti itu. Lupakan saja, aku harus tetap di tanah ini dan mendengarkan apa yang dikatakan Angelina. Tang Tian menyerah berjuang, dan hanya duduk.
Pantatnya belum menyentuh tanah, ketika dia mendengar ledakan sonik yang sangat keras, aliran udara yang kuat mengalir ke tanah yang rusak. Pak! Lantai batu hancur dalam sekejap, dan ledakan yang lebih besar dari bubuk batu meletus. Angelina yang menyedihkan, sekali lagi ditaburkan dari kepala ke kaki. Bokong Tang Tian, tertanam dalam ke tanah, lantai batu yang kokoh, telah menjadi bubuk. Situasi Tang Tian saat ini sangat aneh, dia berjongkok di tanah, pantatnya menggantung di udara, di bawah pantatnya adalah lubang berbentuk belahan dalam. Tang Tian tertegun, setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya, wajahnya yang merah memerah tergagap. Batuk, itu, sistem pencernaanku tidak bagus. Angelina telah melalui situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah ada yang membuatnya terkejut. Tapi, dia berpengalaman, dan wajahnya tersenyum. Tidak masalah. Angelina mengeluarkan bubuk itu dari tubuhnya, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan terkikik, sepertinya, kekuatan Tuan Little Tang telah meningkat pesat. Tang Tian tidak berani bergerak, aku tidak tahu apakah aku membaik atau tidak. Angelina tertegun, lalu memperlihatkan senyuman lain, Tuan Little Tang terlalu sederhana. Tuan Little Tang tidak tahu, tetapi kemenangan kamu, telah memengaruhi seluruh situasi Heaven's Road. Petik 2. Apakah kamu nyata? Tang Tian tidak percaya padanya. Angelina berhenti tersenyum dan berbicara dengan nada serius, Tuan Little Tang tidak tahu, tetapi kami masih memiliki sarana untuk memperoleh informasi tentang konstelasi utama Ursa. Itu, Desolate Bearbon, adalah salah satu dari 3 harta emas konstelasi utama Ursa, dan memegang sepertiga kekuatan bintang dari konstelasi utama Ursa. Kekuatan bintang Ursa Major Constellation, sudah mulai mengering. 3 hari yang lalu, Yan Yonglai menggunakan 10 tahun hidupnya, untuk mengaktifkan harta suci konstelasi utama Ursa, Head of the King Bear untuk memobilisasi kekuatan bintang yang tersisa dari rasi bintang, sehingga harta mereka tidak akan melemah tetapi tumbuh lebih kuat. Juga, 3 hari yang lalu, Tu King memimpin tentara beruang Grizzly, dengan bantuan kelompok bela diri terhormat, dan melancarkan serangan menyelinap ke Orion Constellation, dan memusnahkan tentara top Orion Constellation. Aku telah menerima berita hari ini, busur panah Ben Panasei Naye dibunuh oleh grup marsial terhormat, dan pasukan sekutu bergegas langsung ke Istana Orion. Terlepas dari apakah mereka menang atau tidak, Ursa Major Constellation akan jatuh karena kekuatan bintang mereka. Mengatakan bahwa kamu telah mengubah situasi Heaven's Road, benar-benar tidak bohong. Petik 2. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Tang Tian tercengang ketika dia menyerap semuanya, dan bereaksi hanya setelah beberapa saat. Tergagap, itu berarti, konstelasi besar Ursa selesai. Iya. Wajah Angelina membeku ketika dia mengangguk, Yan Yonglai adalah satu-satunya harapan mereka. Sebelum Ursa Major Constellation jatuh, mereka harus berhasil menyerang Orion Constellation dan merebut harta suci mereka, dan menggabungkan 2 rasi bintang. Dari kelihatannya, mereka mungkin bisa melakukannya. Mereka saat ini hanya berjarak 300 li dari Orion Throne. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka tepat waktu, tidak peduli apakah itu adalah Hunting Blade Army atau Leo Constellation. Itu terlalu cepat. Tang Tian tertegun, kematian rasi bintang sebenarnya terjadi begitu cepat. Selain itu bukan konstelasi kecil seperti konstelasi Lupus, tetapi konstelasi kelas Aula Katulistiwa. Angelina melihat tatapan bodoh Tang Tian, dan sedikit kecewa, tiba-tiba memikirkan lelaki misterius itu. Dia selamanya penuh percaya diri, selamanya acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang terlalu sulit baginya. Jika dia bersamanya, dia pasti akan punya ide. Dibandingkan dengan dia, Tang Tian jauh kurang. Kita harus memikirkan tindakan balasan. Angelina berkata dengan suara serius, jika konstelasi besar Ursa benar-benar menang, kita selesai. Mereka pasti akan berbalik dan melawan kita. Mereka pasti tidak akan memiliki jarum di punggung mereka. Jika mereka menggabungkan 2 rasi bintang, itu bisa menjadi konstelasi super peringkat Istana Ekliptik. Kami tidak dapat bertahan melawan mereka. Petik 2. Tang Tian mengangguk dan memuji, itu masuk akal. Angelina memandang Tang Tian dengan antisipasi, dia sedang menunggu Tang Tian memikirkan metode. Tang Tian pada akhirnya masih berhasil memiliki fondasi yang besar dan kuat, orang seperti itu tidak akan menjadi idiot. Dia akan bisa melihat bahaya di sebelah kanan. Tang Tian memperhatikan dia menatapnya untuk waktu yang lama, dan bingung, apakah bunga tumbuh di wajahku. Aku pikir apa yang kamu katakan itu masuk akal, silakan lanjutkan. Angelina hampir memaki vulgar padanya, dia sudah banyak bicara, dan dia hanya menjawab dengan, itu masuk akal. Apakah keberuntunganku benar-benar buruk? Bagaimana aku bisa bertemu dengan orang idiot? Dia menolak keinginan untuk memarahi, dia menatap Tang Tian, dan mengatakan satu kata pada suatu waktu, kamu, tidak, punya, ada, pendapat, untuk itu. Aku. Wajah Tang Tian menjadi aneh, ekspresinya seolah-olah dia baru saja mendengar pertanyaan lucu. Angelina didorong ke ambang-ambang pintu oleh Tang Tian, wajahnya menjadi dingin, apakah kamu berkata, Tuan Little Tang, bahwa kamu berencana untuk hanya duduk dan menunggu kematian? Apakah kamu mengatakan, Tuan Little Tang, kamu bisa menghindarinya? Petik 2. Tang Tian menggelengkan kepalanya seperti drum, aku tidak bisa memikirkan apapun. Angelina tidak berharap Tang Tian menjadi tidak berguna, dia terlalu marah, dan berbalik untuk pergi.
Tang Tian kaget, dia tidak berharap Angelina hanya berbalik dan pergi, sampai dia jauh kemudian dia bereaksi, bergumam, aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, tetapi ada orang yang bisa. Tang Tian berjuang keras dari dalam lantai batu, satu demi satu ia berjalan menuju Tang Yi. Kembali ke istana peri, Angelina dengan cepat menjadi tenang. Memikirkan kinerja, dia sedikit menyesal, dia masih kurang menjaga ketenangannya. Kren dan Ling Su sudah bangun, dan telah mengikuti tentara lupus kembali ke benteng serigala. Tadun melambaikan tangannya, menunjukkan agar para pengintai mundur, lalu dia berkata, jangan khawatir, kamu harus percaya pada kekuatannya. Percaya pada kekuatannya. Angelina yang sudah tenang memiliki amarah jahat di hatinya, dia idiot. Aku memintanya untuk ide, dan dia memperlakukannya seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengannya, melihat ekspresinya hanya membuat aku ingin menjadi benar-benar marah. Petik 2. Tadun tertawa keras, orang-orang ini, terobsesi dengan bertindak sebagai babi untuk memakan harimau. Ini menunjukkan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu secara mendalam, pikirkan tentang hal itu, sampai sekarang, apakah dia melakukan kesalahan? Bahkan Yantu meninggal di tangannya. Jangan lupa, dialah yang dipuji sebagai Honorable Greenstone. Jika dia dianggap bodoh, lalu siapa yang bisa dianggap pintar? Petik 2. Mulut Angelina terbuka lebar, dia menyadari dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Itu benar, bahkan Yantu telah mati di tangannya, orang seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi bodoh? Lalu apa yang kita lakukan? Angelina tidak bisa menolak untuk bertanya. Amati situasinya dengan tenang. Tadun berkata dengan tegas, kekuatan kita sendiri terlalu lemah, dan tidak dapat membuat dampak besar, dan hanya bisa mengandalkan mereka. Apapun yang dia butuhkan untuk kita lakukan, kita akan melakukannya. Bahkan sebelum negosiasi, mereka tidak pernah menyulitkan kami dan tidak serakah. Petik 2. Melihat Angelina membuka mulutnya ingin berbicara, Tadun menghiburnya, tenang, mereka pasti akan bertindak, orang-orang yang bahkan tidak menempatkan grup bela diri terhormat di mata mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dengan konstelasi Ursa utama yang sepele. Petik 2. Angelina memiliki perasaan aneh di hatinya, dia tidak tahu dari mana ayahnya mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan pada Tang Tian. Selanjutnya, Ursa Major Constellation, bagaimana ia bisa menyebut mereka sepele? Kembali di Wolf Stronghold, Adrian yang diam sepanjang waktu berbicara, Tuan Tang Tian, aku punya ide untuk menyelesaikan situasi sulit konstelasi Andromeda. Apa yang menyebabkan dia terkejut adalah Tang Tian menatapnya, diam, seorang tawanan perlu memahami pola pikir tawanan. Kren yang berada di samping ragu-ragu, lalu mengingatkan, Crazy Tang, seorang tawanan juga memiliki kehormatan, sebagai seniman bela diri sejati, kamu dapat membunuhnya, tetapi kamu tidak bisa menghinanya. Tang Tian berbalik dan bertanya pada Ling Su, Su kecil, apakah aku seniman bela diri sejati? Petik 2. Ling Su meliriknya, kamu anak muda yang gila. Tang Tian bertanya lagi pada Ling Su, Su kecil, apakah aku menghinanya? Ling Su bahkan lebih kesal oleh Tang Tian, mengapa begitu menjengkelkan? Biarkan aku menombaknya sampai mati. Petik 2. Keren. Aku benar-benar bodoh, untuk benar-benar berkomunikasi dalam topik dengan dua orang idiot ini. Tang Tian, tidak bisakah kamu melihat? Kalian sudah berada di ambang krisis, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terjebak dalam situasi tanpa harapan penangguhan hukuman. Bagaimana konstelasi besar Ursa bisa melepaskan kalian? Setelah menelan Orion Constellation, kamu akan menjadi target pertama mereka. Petik 2. Mereka bertiga berhenti dan berbalik untuk menatap Adrian. Adrian tenang, nada bicaranya penuh dengan ketertarikan, jangan bilang kalian tidak ingin memiliki konstelasi yang lebih kuat di bawahmu. Aku punya ide untuk membiarkan kalian menangkap konstelasi utama Ursa. Konstelasi utama Ursa yang subur, dibandingkan dengan konstelasi Andromeda dan Lupus, berkali-kali lebih kuat. Itu tepat di depan matamu. Petik 2. Adrian dipotong pendek, karena Tang Tian telah mengangkatnya dengan satu tangan. Tang Tian mencengkeram Adrian dengan satu tangan, menatapnya dan berbicara dengan nada serius, aku dengar, pemburu itu sangat licik, aku orang yang berpikiran sangat linier, dan sama sekali tidak cerdas. Bisakah kamu biarkan aku selesai menjelaskan usulanku, Adrian tenang. Tidak. Tang Tian langsung memotong kata-kata Adrian, dan berkata, meskipun aku tidak pintar, dan kadang-kadang aku membuat kesalahan bodoh, tapi, aku tahu siapa yang bisa kupercaya. Little Kren adalah pria yang baik, Little Susu adalah maniak yang kejam, tapi lalu kenapa? Aku bisa mempercayai punggung aku kepada mereka. Kamu bukan apa-apa, aku tidak mempercayai kamu, kamu mengucapkan kata-kata yang indah, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan aku. Petik 2. Kamu takut aku menjebakmu ke dalam jebakan, tetapi bisakah kamu mendengarkan usulanku dulu, dan kemudian kamu bisa perlahan memikirkannya, Adrian tidak berdamai dengan terputus. Tang Tian tertawa, lalu berkata dengan bangga, kamu melebih-lebihkan aku, apakah aku orang yang menggunakan otakku? Hal-hal yang melibatkan penggunaan otak, pasti diserahkan kepada orang-orang cerdas. Petik 2. Itu juga berarti, yang kuat yang maha kuasa, juga perlu mendengarkan orang lain. Adrian mengerutkan kening. Wajah Kren menjadi gelap, tangannya memegang gagang pedang. Wajah Ling Su juga muncul ke atas niat membunuh, menatap lurus ke arah Adrian.
Tang Tian memandang aneh pada Adrian, pikiranmu benar-benar aneh. Orang seperti apa yang tidak terkalahkan? Mengapa aku tidak mendengarkan orang lain? Apakah kamu orang paling cerdas di dunia? Petik 2. Adrian mengabaikan niat membunuh Kren dan Lingsu, itu benar, tetapi untuk pilihan pada saat yang kritis, bagi kamu untuk menjadi ceroboh, semua yang kamu miliki akan sia-sia. Dan kamu masih mau meletakkannya di tangan orang lain. Petik 2. Tang Tian menunjukkan ekspresi kesal, untuk seseorang seperti kamu terlalu banyak berpikir, dan itu menyebalkan. Sederhana, aku percaya mereka lebih pintar dari aku, dan bisa melakukan lebih baik dari aku. Aku terampil dalam pertempuran, jadi aku bekerja keras untuk bertarung, dan melindungi semua orang, aku mengerti maksud kamu, tetapi, aku bukan orang terkuat, dan mereka juga bukan orang yang paling cerdas, jadi mengapa kita harus begitu terpaku pada kemenangan? Kehilangan baik-baik saja, menang itu baik, selama kita semua bersama, apa yang bisa dikeluhkan? Oh, benar, kami mengejar kemenangan kami sendiri, dan bukan kemenangan kamu. Kamu tidak akan mengerti. Petik 2. Adrian memandang Tang Tian seolah itu adalah pertama kalinya mengenalinya. Tang Tian berbalik, dan berteriak, siapa yang punya kaset? Tutup mulut orang ini. Sangat mengganggu. Kren menjawab dengan dingin, biarkan aku. Tang Tian dan Ling Su memperlihatkan ekspresi ketakutan, Little Kren marah. Orang yang sangat sial. Wolf Stronghold hampir selesai, karena itu menjadi benteng militer murni, cakupannya tidak terlalu besar, dan konstruksinya jauh lebih sederhana. Sisanya, semua detail bagus. Adrian dan beberapa orang diserahkan ke Little Kren oleh Tang Tian. Tang Tian berpikir jahat di benaknya, dia tidak tahu bagaimana Little Kren akan menyiksa mereka, dan ingin melihat. Tapi dia tidak punya waktu. Dia seperti balon yang menggembung, kekuatan bintang di tubuhnya begitu penuh sehingga membuatnya merasa bahwa dia bisa meledak kapan saja. Bing sudah menunggu di barak tentara No. 07. Setelah melihat Tang Tian, dia mulai mengklik lidahnya, menarik, sangat menarik. Aku telah menjadi instruktur selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat keberadaan yang aneh ini, Little Tang Tang, harus aku akui, kamu benar-benar keajaiban dunia. Petik 2. Sebuah keajaiban. Apa artinya? Wajah Tang Tian tampak waspada, kata-kata baik Paman Bing sulit didapat. Oh, berarti kamu tidak berjalan di jalur normal. Bing berkata dengan sungguh-sungguh. Mau daftar jadi membership sekte novel secara gratis. Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Betulkah? Keraguan memenuhi mata Tang Tian. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Kren. Bing menjawab dengan tenang. Tang Tian kemudian tertawa dan menjawab dengan bangga, haha. Paman, kamu akhirnya melihat melalui kualitas anak muda yang seperti dewa ini. Aku tidak berjalan di jalan normal. Itu benar. Aku suka itu, anak muda seperti dewa adalah keajaiban. Sungguh suatu keajaiban. Petik 2. Ini benar-benar membuat aku diuji. Berpegang pada tawa aku, Bing berpikir sambil melakukan yang terbaik untuk mengontrol, biarkan aku melihat kekuatan kamu saat ini. Sini. Tang Tian melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada apa-apa, dia kemudian berteriak, kalau begitu aku datang. Tang Tian melangkah maju, telapak kakinya tenggelam dalam ke lantai perunggu, aliran ki yang mencengangkan menghilang, menyebabkan area sekitar 3 meter di sekitarnya menjadi tidak rata dengan lekukan di tanah, membentuk lubang dangkal yang melingkar sempurna. Ekspresi Bing membeku, matanya terbuka lebar, dia menyaksikan lubang dangkal di bawah kaki Tang Tian dengan tak percaya. Lantai tempat pelatihan barak tentara No. 07 sepenuhnya berwarna perunggu, dengan ketebalan hampir setengah meter, sangat kuat dan tahan lama, di mana bahkan pedang yang memotong permukaannya hanya akan menyalakan percikan api. Senjata mekanik berat bisa berlari, menyerang, menabrak, setiap gerakan tidak dapat merusak lantai, sedangkan yang dilakukan Tang Tian hanyalah berjalan. Bocah ini, sebenarnya orang aneh macam apa dia? Tang Tian melangkah dengan hati-hati, takut bahwa ia mungkin akan jatuh ke tanah, ia akhirnya menyadari bahwa ia bisa bergerak maju, dan sangat bersemangat. Melangkah ke depan dan meninju. Tinjunya keluar, bang, ledakan yang jelas dan tajam mengejutkan Bing. Lokasi di mana pukulan Tang Tian menghasilkan riak transparan seperti air, itu adalah hasil dari tekanan yang ditekan ke tingkat yang tinggi. Bing telah melihat riak seperti itu sebelumnya, mereka hanya diproduksi oleh sangat sedikit seniman bela diri. Tapi pukulan Tang Tian sebenarnya tidak memiliki kekuatan sejati. Bing diam-diam terkejut, setelah menyerap meridian darah werewolf surgawi marsial, Tang Tian telah menghasilkan banyak hal ajaib, tetapi kekuatan tubuhnya tidak menunjukkan kemajuan dan perbaikan. Untuk dapat menikmati pembersihan dari sepertiga kekuatan bintang dari Ursa Major Constellation, bocah ini, benar-benar beruntung. Tang Tian bersemangat, dia bisa melepaskan pukulan seperti angin, dan di tangannya, teknik tinju fundamental paling sederhana menghasilkan kekuatan yang menakjubkan. Bing hampir memiliki persepsi salah, sepertinya tempat latihan memiliki badai di dalam, dia berdiri jauh, tetapi aliran udara yang keras mencapai dia, menyebabkan dia tidak dapat membuka matanya. Sayang sekali, fisik yang kuat, jika dia menjadi seniman bela diri mekanik, seberapa kuat dia menjadi. Pikiran itu terlintas di benak Bing, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Sejak dia terbangun,
itu sudah lama, dan selama bertahun-tahun, sejak awal, dia dengan rakus menyerap semua yang ada saat ini, banyak pikiran yang kabur dan keliru, di masa lalu, semuanya jauh lebih jelas sekarang. Jika kekuatan pribadi Tang Tian lemah, dia pasti akan membuat Tang Tian berjalan di jalan seniman mekanis. Dengan kemunculan senjata roh mekanik, itu telah mendefinisikan kembali profesi, puncaknya telah sangat meningkat, dan masa depannya tidak terbatas. Tetapi seperti hal baru lainnya, pertumbuhan untuk tumbuh lebih kuat membutuhkan waktu yang lama. Pada tahap ini, bahkan kemampuan bertarung seniman bela diri mekanis ujung tertinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Keuntungan saat ini dari seniman bela diri mekanik ada di tentara. Aliran udara di tempat latihan dihujani, tersebar dan pecah di mana-mana, menjadi sangat kacau. Aliran udara yang tajam memotong lantai perunggu, meninggalkan bekas luka, tetapi tubuh Tang Tian tidak terpengaruh sama sekali. Dia seperti palu raksasa, kemanapun dia pergi, udaranya akan hancur berantakan. Tang Tian menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung, dia tidak khawatir tentang lantai di bawah kakinya, tidak perlu khawatir tentang mengendalikan kekuatannya. Segala macam teknik bela diri mengalir seperti air, tangannya terus berubah. Fire Skite Ghost Claw, 1000 tangan iblis-iblis, energi spiraling. Tanpa sadar, dia sudah terlatih dalam banyak teknik bela diri. Setiap teknik bela diri saat digunakan, terasa berbeda dari biasanya. Tubuhnya dipenuhi dengan energi, jadi semua teknik bela dirinya diproduksi dengan kekuatan ekstrim. Ketika dia mengaktifkan energi spiral, bahkan udara di sekitarnya akan berputar dengan kecepatan tinggi. Tapi, entah kenapa, dia masih punya perasaan tersumbat. Dari semua teknik bela diri, satu-satunya waktu dia tidak merasa tersumbat adalah ketika dia menggunakan teknik bela diri yang mendasar. Teknik bela diri mendasar. Tang Tian secara tidak sadar berhenti. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi merilis pukulan, teknik tinju mendasar. Seperti yang diharapkan, perasaan tersumbat menghilang, setiap gerakan dan gaya datang dengan lancar dan mudah. Bing menyaksikan dengan bingung, teknik bela diri yang mendasar. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap melihat beberapa perkembangan. Tang Tian berulang kali menggunakan teknik bela diri yang mendasar, dan itu mulai menunjukkan perubahan. Perubahan itu akrab bagi Bing, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. Dia mengerutkan kening, dan terus menonton dengan hati-hati, dan akhirnya, dia ingat. Dia tertegun, melihat cahaya di mata Tang Tian, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Perubahan yang akrab itu, muncul dalam Fire Skite Ghost Claw, Spiraling Energy, Thousand Cliff Demonic Hand dan teknik bela diri lainnya. Anak muda gila itu benar-benar mencoba untuk mengasimilasi perubahan teknik bela diri tingkat tinggi menjadi teknik bela diri mendasar. Bocah ini, apakah otaknya benar-benar gila? Bing tidak bisa membayangkannya, semua orang mengikuti prinsip dasar ketika menggabungkan teknik bela diri, di mana teknik tingkat tinggi adalah teknik utama, dan teknik tingkat bawah melengkapinya. Tidak pernah ada orang yang mengasimilasi teknik bela diri tingkat tinggi menjadi teknik bela diri tingkat rendah. Itu benar-benar mencoba untuk melawan akal sehat. Teknik bela diri tingkat rendah adalah tingkat rendah, jadi selain itu mungkin menjadi lebih kecil, atau menjadi lebih sederhana, intinya hanyalah pemahaman tentang kekuatan sejati dan menggunakannya, nyaris tidak menggores permukaan. Itu juga sebabnya, itu adalah kejadian umum untuk teknik bela diri tingkat tinggi untuk menyerap poin kuat dari teknik bela diri tingkat rendah. Dan untuk teknik bela diri tingkat rendah untuk menyerap esensi dari teknik bela diri tingkat tinggi, itu pasti mustahil. Tapi, Tang Tian melakukan hal yang mustahil. Reaksi pertama Bing adalah untuk mengingatkan Tang Tian, tetapi dia dengan cepat tenang. Dia telah menjadi instruktur untuk waktu yang sangat lama, dan dia memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan memelihara orang baru. Sebagai contoh, pelatihan di masa lalu, Bing tidak pernah secara langsung mengatakan kepada Tang Tan apa yang harus ia lakukan. Karena dia tahu, bahwa itu tidak tepat untuknya. Jadi dia memberi Tang Tian lingkungan yang sangat sulit, dan membiarkan Tang Tian mengerjakannya sendiri dan belajar. Dan pengalaman mengatakan kepadanya, ketika para jenius melakukan sesuatu yang tampak sangat bodoh, tidak pernah mengganggu mereka. Tang Tian adalah seorang jenius, mengapa aku memikirkan pemikiran yang menakutkan seperti itu? Bing merasa otaknya ditekan. Dia berbalik, lalu pergi. Karena dia tidak bisa bersikap konstruktif, maka biarkan pemuda yang luar biasa itu menciptakan barang-barangnya sendiri, siapa yang tahu hal luar biasa apa yang akan dia sadari. Sebuah keajaiban tidak akan pernah berhenti. Bing kembali ke kota Tiga Roh, menemukan Pipa, Tang Chou dan Bell, memberi tahu mereka tentang situasi di konstelasi Andromeda. Kita perlu menyerang konstelasi besar Ursa. Sikap Tang Chou adalah yang paling tegas, konstelasi besar Ursa sekarang di tepi tebing, jika kita tidak mengambil kesempatan untuk menendang mereka, dan menendang mereka dari tebing, kita akan mengalami masalah nanti. Benar, hubungan antara konstelasi besar Ursa dan kita tidak mungkin diperbaiki, dan kita tidak punya pilihan lain. Pipa juga setuju dengan keputusan Tang Chou. Bing menatap Bell. Bell mengerti arti Bing, tetapi dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki di konstelasi utama Ursa, dan jelas tentang pengaturan mereka. Poin terkuat konstelasi utama Ursa adalah tentara beruang grizzly mereka, tetapi sekarang mereka kembali di konstelasi mereka sendiri.
Tidak ada bintang pintu atau saluran air antara konstelasi Ursa Major dan konstelasi Orion. Yan Yonglai telah mengirimkan perintah untuk semua seniman bela diri Ursa Major Constellation untuk membanjiri konstelasi Orion, jadi ini benar-benar kesempatan yang bagus. Petik 2. Dia berdiri dan pergi ke cangkir teh di atas meja. Setelah minum, dia melanjutkan, Yan Yonglai telah membakar vitalitasnya, dan menggunakan kepala raja beruang untuk mempertahankan kekuatan bintang dari konstelasi utama Ursa, jadi dia adalah lemah. Satu-satunya yang mampu mengancam kita di konstelasi besar Ursa, hanya satu orang. Petik 2. Bell mengangkat satu jarinya, ekspresinya menyelimut. Bila Saint Saude. Keempat mata itu, setelah dikatakan, seolah-olah mereka disambar petir, semua orang menahan napas. Tingkat Saint. Dua kata itu sendiri mendengar kekuatan yang tak terkatakan. Saude dan Yan Yonglai memiliki hubungan yang longgar, mereka adalah teman masa kecil, tetapi setelah tumbuh dewasa, kepribadian mereka berbenturan. Yan Yonglai adalah pria yang ambisius, sementara Saude sangat acuh tak acuh terhadap imbalan duniawi. Dia selalu tinggal di Sky Bear Mountain Range, dan ketika Yan Yonglai menjadi Master Constellation, dia telah mencoba mengundang Saude beberapa kali, tetapi ditolak secara berurutan. Yan Yonglai jelas marah, dan mendorong pasukannya ke perbatasan. Tapi dia tidak menyangka Saude akan terbang, dan dengan satu pedang dia memotong Sky Bear Mountain Range, menyebabkan air sungai membengkak dan mengalir ke arah lain, memotong pasukan, tidak ada yang bisa bergerak langkah lain, dan lalu sungai itu dipuji sebagai sungai beling utama konstelasi Ursa utama yang terkenal. Petik 2. Semua orang terkejut mendengarnya, mereka telah lama tahu apa yang mampu dilakukan oleh para seniman bela diri tingkat Saint, tetapi untuk mendengar cerita Bell, mereka menyadari bahwa para seniman bela diri tingkat suci jauh lebih kuat daripada apa yang mereka pikirkan. Meskipun Saude dan Yan Yonglai tidak memiliki pandangan politik yang sama, tetapi hubungan mereka tidak seburuk yang dipikirkan dunia luar. Yan Yonglai pernah mengirim Yantu ke Saude untuk belajar teknik pisau, dan pada akhirnya itu karena Yantu tidak tertarik dan senang tentang teknik pisau dan dengan demikian pergi. Jadi di saat yang genting ini, Saude pasti akan bergerak. Petik 2. Wajah Bell sangat berat. Suasana ruang pertemuan menjadi berat. Tapi dari semua orang, satu-satunya yang tetap tenang adalah Bing. Dia telah melalui lebih dari 100 pertempuran, dan perang besar dan pertempuran adalah hal-hal yang tidak bisa dibayangkan oleh seniman bela diri pada generasi saat ini. Satu level Saint, tidak mampu menyebabkan keinginannya goyah. Bing menatap Bell, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hanya satu tingkat suci. Hati Bell tiba-tiba memiliki perasaan aneh, apakah Paman Bing berpikir mereka bisa menang? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi serius Bing, dia mengangguk, hanya satu tingkat suci. Saude tidak punya teman, dan perang telah terjadi terlalu tiba-tiba, konstelasi besar Ursa tidak dapat mempersiapkan sebelumnya. Aku mengerti, pertemuan ditunda. Ekspresi Bing tenang saat dia berdiri. Saint level, tidak cukup untuk membuat Bing merasa takut. Tidak peduli bagaimana, dia juga adalah salah satu dari beberapa tokoh besar di Tentara Salib Selatan, meskipun orang-orang tua lainnya menggertaknya karena emosinya baik, tetapi dia masih seseorang yang tumbuh dari pegunungan pedang dan lautan darah. Berapa banyak level suci yang mati dari pasukannya? Dia sudah lama kehilangan hitungan. Meskipun dia jelas tahu bahwa saat ini dia hanya seorang jenderal roh yang tidak lengkap dan rusak parah. Tidak menghitung hari-hari puncaknya, bahkan Tang Tian sudah lama melampaui dia. Dia juga tahu, sistem teknik bela diri sampai sekarang, telah tumbuh mencapai puncaknya, jadi tingkat suci saat ini, dibandingkan dengan masa lalu, kemungkinan besar jauh lebih kuat. Tapi dia masih tidak merasa takut. Karena, dia adalah seorang prajurit tua, kobaran perang telah lama membuat pikirannya menjadi sangat ulet. Dia telah melalui banyak kampanye militer, di mana dalam 10.000 tahun ini, kampanye militer skala terbesar, paling kejam, tidak dapat dibandingkan. Pembaptisan pengalaman yang telah dilalui prajurit tua itu, mengapa dia merasa takut terhadap seorang seniman bela diri tingkat suci? Setelah dibangunkan, Bing penuh dengan ketidaktahuan. Dalam hidupnya, pertempuran adalah subjek utama. Ketika dia berada di garis depan, saat dia membuka matanya, itu akan selalu untuk mempersiapkan hari pembunuhan. Setelah mengambil tanggung jawab sebagai instruktur, subjek utama setiap hari, adalah juga untuk mengajar calon tentang cara bertarung dan cara membunuh musuh. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Dalam periode waktu itu, dia tinggal di samping Tang Tian, hidup nyaman, menyebabkan dia merasa bingung. Namun saat ini, ia justru menjadi lebih nyaman seperti ikan di air. Ia dilahirkan untuk pertempuran. Dia menabrak sebatang rokok, di bawah cahaya yang berkelap-kelip, merefleksikan asap yang melekat di sekitar wajah poker yang sulit mengubah ekspresi. Rokok tertinggal di barak, cinta komandan. Bing tidak pernah merokok di masa lalu, tetapi dia tidak tahu kapan dia mulai, dan bahwa merokok membantunya tenang. Pada saat seperti itu, ia akan selalu memikirkan komandan, bahkan postur yang ia merokok sangat mirip dengan komandan. Dia tidak bisa menjadi seperti komandannya yang berpikiran terbuka, memandang para pahlawan di tanah seolah-olah mereka adalah anjing, tetapi dia memiliki keterampilan sendiri, misalnya ketika melatih prajurit, dia bahkan lebih dingin dan penuh perhatian.
Dalam pertempuran saat ini, jika itu adalah komandan, ia akan segera memimpin pasukannya untuk menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena di mata komandannya, tingkat orang suci dianggap tidak ada artinya. Dan Bing akan meminta pendapat semua orang terlebih dahulu, karena dia tahu dia tidak seperti komandannya, dan perlu lebih berhati-hati. Dia telah berada di dunia ini untuk waktu yang terlalu singkat, bahkan jika dia dengan panik menyerap semua pengetahuan yang dia bisa, tetapi dia tidak bisa terbiasa dengan dunia seperti bel dan pipa. Tetapi ketika dia membuat keputusan, Bing tidak ragu sama sekali. Dia pergi berjalan di sekitar area pelatihan barak tentara. Tang Tian benar-benar tenggelam dalam kreasi barunya yang aneh. Bing berdiri dan mengamati sebentar, tetapi tidak menyela, lalu diam-diam pergi. Akademi Bela Diri Skywolf. Ahlun mengakhiri hari pelatihan, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dan melompat ke kolam es. Kolam es sangat dingin, dengan lapisan kristal es yang indah mengambang di atasnya. Kristal-kristal es itu seukuran kepalan tangan, seperti kristal, ketika matahari menyinari mereka, mereka melepaskan cahaya-cahaya indah, tetapi tidak memiliki perasaan hangat. Melompat ke kolam es, Ahlun bergetar, murid-muridnya otomatis mengembang, otaknya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Setelah beberapa saat, dia kemudian mendapatkan kembali akal sehatnya, tulang dingin yang dingin, merusak indranya. Dia mengepalkan giginya saat dia gigih, kolam es marah dengan meridian darah mereka dan membantu kekuatan sejati mereka tumbuh, itu sangat membantu. Para siswa dari Skywolf Martial Academy setelah pelatihan setiap hari perlu berendam di kolam es selama 1 jam. Kolam es dengan cepat menjadi tempat paling menakutkan di seluruh sekolah, tapi, banyak siswa seperti Ahlun yang datang dari latar belakang yang buruk, meskipun kolam es itu menakutkan, tetapi semua orang masih bertahan. Apakah kalian mendengar itu? Tuan Bing sudah kembali. Petik 2. Beberapa siswa yang berada di dekatnya sedang mengobrol, dan menarik perhatian Ahlun. Apakah kita akan dikirim? Kami pasti akan. Apakah Tuan tipe orang yang menderita dalam kesunyian? Sekarang setelah konstelasi besar Ursa menemukan masalah dengan guru, otak beruang benar-benar tidak ada harapan. Petik 2. Guru benar-benar kuat. Secara cerdik, dia telah mendorong konstelasi utama Ursa sejauh ini. Petik 2. Ahlun mendengarkan dengan tenang. Berita Ursa Constellation besar menyelinap serangan di Orion Constellation telah menyebar ke sekolah, menyebabkan keributan. Skywolf Martial Academy adalah institut umum militer, dan membahas tentang situasi politik adalah favorit siswa. Meskipun standar semua orang saat ini tidak tinggi, tetapi itu tidak menghalangi semangat semua orang. Xiao Wu, bukankah Tuan Bing menemukanmu berjalan-jalan? Beritahu kami beberapa detail tentang itu. Petik 2. Tiba-tiba, seorang siswa meneriaki pemuda di sudut yang matanya terpejam. Sua, semua siswa di kolam es membalikkan pandangan mereka. Ahlun juga menoleh untuk melihat, Ah Wu adalah murid istimewa. Mereka mendengar bahwa dia dulu di bawah Kang De, dan warisan Kang De, Silver Moon diturunkan kepadanya. Silver Moon, Heaven Hook, dan Feudal Martial, adalah 3 warisan terkuat Lupus Constellation. Heaven Hook dan Feudal Martial ada di tangan guru, sementara Xiao Wu telah menyerahkan Silver Moon, yang merupakan bagian terakhir untuk menyelesaikan set. Bagi mereka untuk dapat melatih Heavenly Martial Werewolf Prince, juga karena upaya Xiao Wu. Tuan Bing memiliki mata khusus untuk Xiao Wu, dan sangat mengaguminya. Semua orang tidak terlalu cemburu, karena ketika Kang De meninggal, satu-satunya orang pemberani yang mengikutinya adalah Xiao Wu, dan orang yang memiliki persahabatan yang begitu dihormati di mana saja. Xiao Wu diam, lalu tiba-tiba berkata, semua orang akan segera tahu. Mata setiap siswa menyala, meskipun Xiao Wu masih merahasiakannya, tetapi pesan yang dia ungkapkan, membuat semua orang berpikir lebih. Tepat pada saat itu, suara peringatan yang tajam tiba-tiba keluar, menyebabkan semua siswa di kolam es terkejut, dan dengan cepat, mereka semua bergegas keluar dari kolam es. Mereka bahkan tidak repot-repot membersihkan air dari tubuh mereka, dan mengambil senjata roh mekanik mereka dari vas kabinet bela diri Aquarius mereka. Mereka dengan mahir memasuki senjata roh mekanik mereka dan mengaktifkannya. Perintah suram bergema melintasi langit, tempat seluruh sekolah bisa mendengar. Perhatian semua siswa. Perhatian semua siswa. Petik 2. Lengkap mempersenjatai dirimu dan kumpulkan dalam 10 menit. Ini bukan latihan. Ini bukan latihan. Melihat dari pandangan mata burung, Akademi Bela Diri Langit Serigala yang besar tiba-tiba tampak menyala ketika senjata roh mekanik yang tak terhitung mulai mengalir keluar dari setiap sudut. Mereka menyebabkan lantai bergetar ketika mereka berlari, satu demi satu, jejak perunggu yang berat menyebabkan pasir beterbangan, ketika tanah terus bergetar. Di atas kepala mereka, satu demi satu tubuh perunggu bersiul menyapu atap. Banjir perunggu berkumpul bersama. Di padang pasir, beberapa bayangan melaju cepat. Wahaha, di saat yang genting seperti ini, kita hanya bisa mengandalkan pria bela diri yang lincah ini untuk mengubah situasi. Ah Molly berteriak, berlari dan menegangkan otot-otot di lengannya. Tidak ada yang peduli dengannya. Wajah Poker sebenarnya mengirim sekelompok bangsawan ke lapangan, itu benar-benar menarik. Sima Xiang San bergumam. Liang Qiu menggelengkan kepalanya, dia pasti punya rencananya, kita adalah amatir dalam hal perang. Sima Xiang San mendengus, tetapi dia tidak membantah,
karena dia tahu Liang Qiu benar, Sima Xiangsan kemudian berkata dengan lemah, jika Jing Hao ada di sini, itu akan menarik. Liang Qiu mengerutkan kening, jangan menyulitkan orang lain. Guru Jing Hao masih berada di grup marsial terhormat, bagaimana ia bisa berbenturan langsung dengan mereka? Aku hanya merasa bahwa dia tidak cukup jelas. Sima Xiangsan berkata, ngomong-ngomong, dia sudah meninggalkan grup, untuk tidak menusuk beberapa dari mereka, itu sangat disayangkan. Diam, Han Bingning berkata dengan dingin, tangannya memegang gagang pedangnya. Dari beberapa, Sima Xiangsan paling takut pada Han Bingning, dia tidak banyak bicara, dan hanya menggunakan pedangnya. Ah Molly telah berteriak sepanjang hari, tetapi tidak ada yang mengganggunya, menyebabkan dia tidak bahagia. Hei, kalian tidak ingin memamerkan kemampuan baru kamu. Bukan, kenapa tidak? Tetap saja, tidak ada yang peduli dengannya. Tetapi tetap benar bahwa antisipasi muncul dalam hati mereka. Setelah bertarung dengan Ye Zhaoge, mereka semua memiliki pertumbuhan sendiri. Dan setelah itu, Bing telah menggunakan banyak percobaan sukses dari bengkel Meridian darah pada mereka, dan mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mereka tumbuh. Liang Qiu melihat pada saat itu, dan berkata, kita perlu meningkatkan kecepatan kita. Untuk pertarungan ini, semua orang tidak boleh gegabah, lawan kita adalah karakter yang luar biasa. Petik 2. Mereka berempat terganggu sejenak, mereka tidak pernah berharap bahwa mereka benar-benar akan tumbuh ke tempat mereka saat ini. Sungguh menyenangkan. Tang Tian menarik tinjunya, tatapannya dalam dan jelas. Bang! Setengah meter dari lantai tempat latihan, hancur dengan ledakan, saat bubuk perunggu lebih halus dari tepung muncul dari tanah seperti awan hijau iblis. Ketika debu melayang ke arah sekeliling Tang Tian, tampaknya telah bertemu dengan dinding transparan, tidak dapat mendekatinya. Mata Tang Tian menjadi seterang bintang, dia bersemangat dan menyesal. Pa. Suara tepukan datang dari luar kabut, menyebabkan Tang Tian mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menarik kembali telapak tangannya, berubah ke teknik dasar telapak tangan. Kekuatan mengisap yang mengherankan lahir dari telapak tangannya, menyebabkan debu halus menyapu, membentuk bola perunggu seukuran keranjang anyaman. Sangat mencengangkan. Suara Bing menahan kejutan, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar dapat menghasilkan teknik bela diri yang aneh. Selamat, kamu akhirnya menemukan jalan dao yang hanya milik kamu, itu benar-benar jalan dao yang berbeda. Teknik bela diri yang mendasar, aku benar-benar mengantisipasi itu. Petik 2. Tang Tian terkejut, Paman Bing jarang memuji orang, menyebabkan kebahagiaan yang tak terkatakan memenuhi seluruh tubuhnya, ia mulai tersenyum, Paman Bing juga merasa kuat. Untuk beberapa alasan, aku merasakan yang terbaik ketika aku menggunakan teknik bela diri yang mendasar, dan yang paling nyaman, dan itulah bagaimana aku menemukan metode ini, dan melihatnya, sepertinya benar-benar mungkin. Hahaha, anak muda yang seperti dewa ini, sangat kuat. Petik 2. Bing dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, itu kuat. Tapi, kamu sedang berjalan di jalan yang belum pernah dilalui orang, jadi kamu hanya bisa menangkapnya sendiri. Petik 2. Iya, ekspresi Tang Tian menjadi serius, aku masih memiliki banyak tempat yang belum aku pahami dengan jelas. Mungkin, aku bisa menyarankan sesuatu, kata Bing. Tang Tian mengangkat kepalanya dan menatap Bing dengan pandangan antisipatif, meskipun Bing tidak memandu teknik bela dirinya, tetapi dia selalu dapat memberikan metode yang dapat diandalkan. Kamu harus mengalami pertarungan sungguhan, untuk teknik bela diri baru apapun yang diciptakan, selain berpikir dan membayangkannya, itu membutuhkan perang dari pertarungan nyata. Hanya dengan terlibat dalam pertempuran ahli, pemahaman kamu tentang teknik bela diri akan terus semakin dalam. Tumbuh melalui pertempuran, adalah metode yang sangat mudah. Bing memandang Tang Tian yang mengangguk, dan tersenyum, apakah kamu tertarik, dalam menantang ahli tingkat suci? Tang Tian tertegun, sorot matanya tiba-tiba naik secara dramatis. Apakah kita benar-benar pelopor? Wajah Tang Tian jelek. Kren berbalik, dan bertanya dengan heran, jangan bilang kamu tidak ingin terburu-buru ke depan dulu. Tapi, bukankah semuanya pelopor karakter minor? Wajah Tang Tian tidak senang, dia melambaikan kedua tangannya, membuat tindakan keras dan antusias, berteriak, anak muda yang seperti dewa ini, harus muncul di medan perang yang menekan seperti pahlawan, dengan cara itu aku akan terlihat lebih heroik. Ling Su menoleh dengan tatapan jijik, dan mengucapkan sepatah kata, sampah. Kren memperlihatkan senyum yang menarik, tolong jangan melebih-lebihkan posisi kamu, jika tidak, kamu akan membawa masalah yang tidak perlu untuk sisanya. Tatapan Kren menyapu sekeliling, lingkungan Stardor sudah rata, dengan tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Itu terbukti, Yan Yonglai sudah mengantisipasi serangan mereka, telah membersihkan area yang akan digunakan sebagai medan perang. Jika itu masalahnya, itu berarti Sauda ada di dekatnya. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Tang Tian berbicara dengan sedih, hei, kalian berdua harus memiliki lebih banyak tulang punggung, anak muda yang seperti dewa ini datang ke dunia untuk menjadi pahlawan. Oh, ngomong-ngomong, bukankah ini aneh, di mana Sao De? Kenapa kita belum bertemu dengannya? Kami sudah berada di konstelasi besar Ursa selama 3 hari. Adakah Santo Pedang seperti itu, dia terlalu tidak bertanggung jawab. Petik 2. Orang suci bilahmu akan datang.
Kren berkata dengan acuh tak acuh, tatapannya tampak jauh. Sesosok, muncul di cakrawala, sinar matahari telah membentang bayangannya. Dia mendekat dengan santai, penampilannya tenang, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dia hanya titik kecil, tetapi dalam sekejap mata dia sudah menjadi lebih besar. Mereka bertiga kemudian melihat penampilan Saude dengan benar, dia tampak sedikit, mengenakan jubah biru, tampak sangat halus. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tenang dan acuh tak acuh. Dia tampak seperti guru sebuah sekolah, tanpa aura tajam, tetapi dipenuhi seperti orang yang berpendidikan. Aku telah membuat kalian tiga adik lelaki kecil menunggu lama. Saude menyapa dengan mengangkat tangannya yang terkatup, kata-katanya hangat dan ramah, suatu cara yang membuat orang-orang memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Halo Paman. Tang Tian melambaikan tangan dengan sopan. Kren membungkuk kembali dengan hormat, Kren generasi muda bertemu tetua Sao. Ling Su menyipitkan matanya, tanpa niat untuk menyapa, niat membunuhnya melonjak, siapa di antara kita yang akan memulai lebih dulu? Adik kecil terlalu cemas. Sao De berkata dengan sedikit minat ketika dia tersenyum, mengukur Ling Su, dia mengangguk, ini harus menjadi Little Brother Ling Su bah. Rumor mengatakan Little Brother Ling mewarisi Silver Frost Spear, untuk bertemu denganmu hari ini, kamu benar-benar luar biasa. Petik 2. Ling Su acuh tak acuh, mengangkat tombak peraknya dan mengarahkannya langsung ke Sao De, dia berbicara, apa-apaan ini, mari kita bertarung. Seperti yang diduga dari Frost perak muda, sengit, berani, dan tak kenal takut. Sao De tertawa, kalau begitu biarkan orang tua ini menyaksikan sedikit Silver Frost Winds. Dia belum menyelesaikan kalimatnya, lengan kanannya sudah bengkok, telapak tangannya membentuk pisau, dan dengan santai menebasnya. Tebasan Sao De, tampaknya menyatu dengan alam, tanpa jejak ki, bahkan senyum di wajahnya tidak berubah, dia sangat santai dan santai. Tebasan itu, dipenuhi dengan keindahan yang tak terkatakan, dan pada saat itu, Tang Tian dan Kren tersesat. Bagi Ling Su, tebasan itu tidak indah sama sekali, itu hanya tebasan biasa dan sederhana, tapi itu membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa mengelak. Bahkan aura palem yang dilepaskan, itu tidak tajam, tetapi seperti angin jernih dari pegunungan, tanpa rasa bahaya. Ekspresi Ling Su berubah, dia sudah lama tahu tentang kekuatan seniman bela diri tingkat suci, tetapi baru-baru ini kekuatannya melonjak secara eksponensial, karena Tang Tian bukan satu-satunya yang menerima manfaat dari konstelasi utama Ursa. Kekuatannya tanpa sadar telah mencapai puncak lainnya, dia sangat percaya, dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia tidak bisa menantang ahli bela diri tingkat suci, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membalas. Dan ketika dia berhadapan dengan tebasan santai Sao De, dia akhirnya menyadari, kesenjangan antara dia dan tingkat orang suci, bukan hanya kesenjangan antara kekuatan sejati, tetapi juga pada pemahaman teknik bela diri, mereka berdua seperti surga dan bumi. Tebasan Sao De membuat Ling Su merasa seakan seember air es dituangkan di atas kepalanya, kesombongan dalam hatinya sepenuhnya terhapus. Ling Su, dengan sikap tegaknya, awalnya panik, tetapi dengan cepat tenang. Karena aku tidak bisa mengelak, aku tidak akan menghindar. Murid oranye Ling Su tiba-tiba menyala dengan aura cahaya yang menyala-nyala, sosoknya di flamingo tiba-tiba berjongkok, punggungnya bengkok seperti busur, seperti harimau ganas yang akan menerkam, 5 jari di tangan kanannya yang memegang tombak menjadi rileks saat dia memutar dengan lembut. Tombak perak dengan cekatan dilepaskan, seperti ular perak yang keluar dari lubangnya, itu secepat kilat. Ujung tombak menyilaukan dengan aura cahaya terang, domba tanduk lonceng angin yang telah menyerap sejumlah besar kekuatan bintang dan menumbuhkan desain dekoratif di atasnya, dan desain yang indah dan rumit menyala dengan cahaya perak redup, memunculkan lingkaran cahaya perak redup setiap kali mereka bergerak, mereka berkedip-kedip. Teknik tombak yang bagus. Mata Sao De bersinar karena dia tidak bisa menahan pujiannya. Melihat aura tombak dari Ling Su, telapak tangannya bergetar lembut, menyebabkan suara, weng, yang dalam, seolah-olah palu berat telah muncul di langit, suara yang dapat menyebabkan rambut kamu berdiri dan kulit menjadi mati rasa beresonansi. Bila telapak tangan yang jernih dan ringan yang dirilis pada awalnya tiba-tiba berubah menjadi teknik tebasan yang sangat keras dan berat. Tidak ada tanda-tanda perubahan, dan dalam waktu yang singkat, perubahan yang intens menyebabkan wajah Ling Su menjadi bengkok, dia merasa seolah-olah dia berada dalam situasi yang mengerikan dan sulit. Tetapi pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk melakukan hal lain. Karena sudah begitu, maka aku akan melanjutkan. Pandangan gila muncul di wajah Ling Su, dia bukan orang yang cepat berdiri dan fleksibel, tebasan kuat Sao De yang kontras, meskipun itu membuat Ling Su merasa aneh, tetapi dia tidak memiliki pemikiran untuk mengubah gerakannya. Dia tidak bisa meniru perubahan kasual Sao De. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, adalah satu. Apapun perubahan yang ada, satu tombak untuk menghancurkan semuanya. Membunuh. Mengaum seperti binatang buas, kekuatan sejatinya melonjak seperti kilat, aura tombak yang mempesona tiba-tiba meletus lebih jauh, membawa lingkaran cahaya perak melengkung, membentuk seperti komet yang indah, berbenturan langsung ke aura bilah pedang Sao De yang menakutkan. Dong! Suara basi tersapu dengan ledakan udara, menyapu segala sesuatu di sekitar. Flamingo dan Ling Su seperti paku yang kuat, dengan kuat menempel di pasir.
Kekuatan yang kuat menyebabkan tanah di sekelilingnya langsung membelah menjadi bubuk halus, seolah-olah tangan raksasa yang tak berbentuk telah menghantam dari langit. 5 jari Ling Su mati rasa, ki dan darahnya mendidih di tubuhnya, meridiannya memiliki beberapa tanda robek. Hanya sebilah telapak tangan kasual, bisa melukai meridianku, apakah ini level suci? Sangat kuat. Hati yang gigih, kamu tidak meragukan dirimu sendiri. Baik. Di atasnya datang pujian Saude, pasir menutupi dan menyelimuti langit, mencegah sinar matahari menembus, menyebabkan Ling Su berada dalam bayang-bayang. Dia melihat ke atas, berusaha keras menemukan sosok Saude. Rambut keperakannya melayang-layang, murid-murid oranye berkobar dengan niat, dan tanpa rasa takut. Dia mencengkeram Flamingo dengan kedua kakinya dengan erat, Flamingo telah lama menekuk kedua kakinya, dengan kuat melepaskan kekuatan yang luar biasa, melesat maju seperti panah yang meninggalkan busur, dengan satu lompatan ia terbang ke langit, ke hujan pasir. Tombak Ling Su keluar seperti hujan. Hujan perak meledak di langit. Ketika pasir dan debu menyentuh aura tombak, mereka semua akan segera hancur. Saude melihat ke bawah, yang tak terhitung jumlahnya aura perak di bawah kakinya mengembun erat seperti laut besar mendekat. Dia tertawa, telapak tangannya lurus dengan siku tertekuk, dia menebas lagi. Bilah palem ini, membentuk aura bilah perak kecil yang tak terhitung jumlahnya, di bawah matahari, mereka berkilau dengan lapisan aura cahaya. Seperti ikan perak yang tak terhitung jumlahnya, mereka mengejar pedang telapak Saude, dan aura pisau yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan udara di sekitarnya, menyebabkan sosok Saude menjadi buram. Menonton aura blade berkerumun yang aneh, fanatisme melintas melewati mata Ling Su. Guru, aku tidak pernah lupa, Justice Origin Corpus. Hati Little Su, tidak pernah berubah, tetapi, ia telah menjadi lebih berani, dan jauh lebih kuat, dan dapat terus melekat. Guru, silakan lihat perbaikan Little Su. Langit penuh aura tombak, tiba-tiba merobek air mata lurus menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, bergegas ke ujung tombak Ling Su. Aura cahaya datang dengan cepat, begitu cepat sehingga menghilang dalam sekejap mata. Ujung tombak perak transparan, di sekelilingnya ada lapisan lingkaran perak. Ujung tombak transparan sepertinya akan menabrak aura pisau ikan perak, ketika lampu perak dari domba tanduk lonceng angin tiba-tiba meletus, membekukan aura pisau. Aura blade berbahaya dan padat semua tiba-tiba berhenti sejenak. Ci. Ujung tombak transparan menghasilkan noda cahaya aura yang memasuki aura pisau beku. Wajah Saude terkena kejutan, kekuatan Ling Su lebih luar biasa daripada yang dia kira. Dia belum bertemu seorang pria muda yang bisa melakukan serangan balik dalam 2 gerakan untuk waktu yang sangat lama. Dia tersenyum, aura pedangnya secara akurat menebas ke ujung tombak Ling Su. Tidak ada ledakan, seringan angin musim semi. Ling Su hanya merasakan ujung tombaknya menjadi sangat ringan, seolah-olah semua kekuatannya telah menghilang ke udara, itu sangat tak tertahankan dia hampir memuntahkan darah. Sial. Sebuah nyala api melonjak di hati Ling Su, meskipun dia tahu lawannya adalah level suci, meskipun dia tahu lawannya jauh lebih kuat darinya, meskipun dia tahu kalau jatuh itu normal. Tapi, mengapa rasanya seperti sampah? Apakah meskipun lawannya orang suci, aku akan tetap merasa tidak puas? Ling Su berusaha mengerahkan semua kekuatannya, tetapi Saude tampaknya tahu apa yang dipikirkannya, bila telapak tangannya, dengan anggun melepaskan serangan berurutan, akumulasi kekuatan yang menakutkan di ujung tombak, sebenarnya menghilang perlahan. Setiap gerakan Saude begitu jernih, alami, dan wajahnya masih tersenyum. Ling Su hanya bisa menyaksikan ujung tombak transparan perlahan memulihkan warna peraknya, aura cahaya perlahan meredup. Pisau telapak tangan Saude perlahan menebas ke ujung tombak, ringan tanpa kekuatan. Tangan Ling Su menjadi ringan, dia kehilangan kendali atas tombak perak, berubah menjadi cahaya perak, pedang terhempas ke samping. Dia dan Flamingo telah kehilangan kekuatan mereka, jatuh ke tanah bersama dengan pasir di langit. Wajah Saude adalah senyuman namun bukan senyuman, tetapi sangat menyinggung Ling Su, bila telapak tangan Saude turun lagi. Riak energi yang menakutkan keluar dari bilah telapak tangannya, beresonansi keluar. Senyum di wajah Saude hilang, ekspresinya serius. Satu tebasan ke bawah. Sebuah cahaya yang tak terkatakan mekar di depan Ling Su. Itu bukan aura cahaya yang indah, tapi penuh dengan bahaya yang kuat. Setiap perasaan Ling Su benar-benar tertarik pada pedang, bahkan langit di belakang Saude tampaknya terbelah 2. Apakah aku akan mati? Tiba-tiba, bagian depannya gelap, sosok hitam lincah memblokir bagian depannya. Tatapan keren dingin, pedang derek di tangannya menyala dengan aura cahaya yang lembut. Di udara, tanpa dukungan apapun, kaki kiri keren mundur, kedua kakinya membungkuk, posisinya berjongkok dalam posisi siap. Ia menarik kembali sikunya, lalu mendorong teknik pedangnya dengan akurat. Kren Sword meletus dengan aura cahaya, esensi dari cahaya pedang memanjang, merefleksikan wajah tenang Kren.